Jika Feng Guichen telah melepaskan indera spiritualnya seperti biasa sebelum memasuki kota, dia pasti bisa memastikan bahwa Jun Changqiao dan Rose of Flowers adalah pasangan yang dia cari dari petunjuk yang diberikan oleh Tuan Kota Lu. Mengapa? Karena Gou Sheng telah menyamar sebagai orang lemah lagi. Adapun Rose of Flowers, dia sekali lagi mengenakan jubah hitam yang tidak bisa dipecahkan itu, menutupi wajahnya yang sangat cantik. Sayang sekali, Feng Guichen lelah secara mental dan tidak punya banyak harapan. Jadi setelah datang ke kota, dia hanya ingin beristirahat dan kemudian kembali ke aula alkimia untuk mempelajari pil. Dia berpikir bahwa keduanya akan melewati satu sama lain lagi, tetapi tepat ketika dia akan berangkat keesokan harinya, aura obat yang sangat istimewa menyembur keluar dari pasar. Pikiran Feng Guichen bergetar dan ekstasi muncul di wajahnya, karena auranya persis sama dengan yang dia cium di kota Lin Yuan. Jadi, dia bergegas ke arah aura dan akhirnya menemukan pemuda lemah di toko obat. Dia mencarinya ribuan kali di kerumunan, tetapi ketika dia berbalik, orang itu ada di konter toko. Feng Guichen melangkah masuk, dan ketika kedua belah pihak hendak mencapai kesepakatan, dia langsung menekan space ring dan mengatakan sesuatu yang membuat Jun Changqiao bertekad untuk berteman. Aku akan membeli ramuan obat ini seharga 5 juta. Beberapa kata sederhana ini membuat punggungnya terlihat seperti memiliki efek khusus. Wajah penjaga toko berubah. Sebuah kesepakatan akan segera diselesaikan, tetapi seseorang tiba-tiba menerobos masuk dan bahkan ingin membelinya dengan harga tinggi. Itu jelas melanggar aturan, jadi dia berkata dengan suara yang dalam, "Teman, kamu tidak masuk akal." "Ya," Jun Changqiao berkata, "saya sudah berbicara dengan penjaga toko, Anda tidak bisa." 6 juta. Feng Guichen menaikkan harganya lagi, nadanya benar-benar menelan gunung dan sungai, membuat Jun Changqiao ingin memeluk pahanya dan berkata, "Kakak, bisakah kamu menambahkanku di WeChat?" Penjaga toko, Gou Sheng berkata dengan canggung, "Begitukah?" Dia berhenti dan memberikan tatapan yang mengatakan, "Mengapa kamu tidak menaikkan harganya juga?" Penjaga toko berkata dengan wajah pucat, "Teman, kita harus memperhatikan pertama datang, pertama dilayani ketika melakukan bisnis. Perilaku Anda yang tidak mengikuti harga pasar agak berlebihan. Terlalu banyak." Feng Guichen membanting cincin spasial di konter dan berkata, "Adik laki-laki, ada 7 juta batu mendalam di sini. Aku akan mengambil semua 50.000 ramuanmu. 1 juta lagi." Dia benar-benar orang yang sangat kaya. Jun Changqiao tampak tenang di permukaan, tetapi dia sangat senang sehingga dia ingin terbang. Ketika dia menjual jamu, dia mengharapkan harganya menjadi 2 juta. Sekarang, itu telah meningkat beberapa kali. Tetap tenang dan mantap. Ini sepertinya pria yang tidak kekurangan uang. Mungkin ada ruang baginya untuk menaikkan harga. Oleh karena itu, Jun Changqiao mengambil kembali cincin spasial yang berisi bahan obat dan berkata dengan agak tak berdaya, "Penjaga toko, saya juga berharap untuk membuat kesepakatan dengan Anda, tetapi harga yang mereka tawarkan sedikit terlalu tinggi. Jika Anda benar-benar menginginkannya, mengapa? Jangan kamu. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan terlalu menyeluruh, karena itu tidak akan ada artinya." Penjaga toko tidak melanjutkan perjalanannya. Dia menjaga wajah tetap lurus saat dia melihat pria parubaya berjubah hitam yang muncul entah dari mana. Dia berkata dengan dingin, "Teman, toko ramuan obat Lin saya telah beroperasi di alam atas selama ribuan tahun. Saya belum pernah melihat orang yang mencoba mencuri bisnis saya." "Baik-baik saja maka." Jun Changqiao mengerti. Orang ini tidak ingin menaikkan harga lagi dan bahkan pindah dari toko. Bukankah bisnis tentang menjual kepada siapapun yang menawarkan lebih banyak uang? Apakah Anda akan memaksa saya untuk menjual?" Feng Guichen berkata dengan acuh tak acuh. Berbicara secara logis, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimanapun, ini adalah toko ramuan obat Lin. Itu sedikit melanggar aturan untuk tiba-tiba memotongnya dengan harga tinggi. Namun, di dunia di mana seni bela diri dihormati, siapa yang akan berbicara alasan denganmu? Belum lagi, Feng Guichen juga adalah kepala alchemy Hall Alchemy. "Pelanggan yang terhormat." Penjaga toko meletakkan cincin spasial yang berisi magnetite di konter dan berkata, "Ada 2 juta magnetite di dalamnya. Silakan selesaikan transaksi sesuai dengan perjanjian sebelumnya." Jun Changqiao tanpa daya merentangkan tangannya dan berkata, "Aku benar-benar minta maaf, tapi aku tidak berencana untuk menjualnya. Yang satu 2 juta, yang lain 7 juta. Selama kepalanya tidak ditendang oleh keledai, dia akan tahu kepada siapa harus menjualnya." "Apakah kamu mendengar itu?" Feng Guichen berkata, "Dia tidak ingin berbisnis denganmu. Dia ingin berbisnis denganku." Mata penjaga toko berangsur-angsur menjadi dingin. Kemudian,
Dia mengangkat tangannya dan bertepuk tangan beberapa kali. Tiba-tiba, dua ahli rilem inti bergulir muncul di depan pintu. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao berada di ambang kehancuran. Seperti yang diharapkan, seseorang yang rendah hati seperti dia takut masalah datang ke pintunya. Penjaga toko berkata dengan dingin, pelanggan yang terhormat, berbisnis membutuhkan kredibilitas. Saya harap Anda dapat mematuhinya. Mengatakan demikian, dia memandang Feng Guichen dan berkata, saya khawatir Anda di sini untuk menimbulkan masalah. Menyebabkan masalah. Ketua Alchemy Hall dari Alchemy Hall menggosok hidungnya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu bersikeras untuk berpikir begitu, maka aku tidak akan menjelaskannya. Kamu berani berperilaku kejam di toko ramuan obat Linku. Kamu benar-benar berani. Setelah mengatakan ini, dia melirik para ahli rilem inti bergulir di pintu. Gelombang ki yang kuat menyapu. Mereka tidak menargetkan Jun Changqiao. Bagaimanapun, dia adalah penjualnya. Target mereka adalah Feng Guichen, yang datang untuk menimbulkan masalah. Namun, saat kekuatan yang terkumpul hendak menyerang, tiba-tiba berhenti. Itu karena pihak lain telah mengangkat tangannya dan mengungkapkan medali aneh. Dua kata, Aula Alkimia, terukir di atasnya, dan itu sangat menarik perhatian dan menyayat hati. Alkimia, Grandmaster Aula Alkimia, suara dua master rilem inti bergulir bergetar saat aura yang mereka kumpulkan di sekitar mereka menghilang. Pak, Feng Guichen meletakkan medali di konter sebelum meluruskan jubah hitamnya dan berkata, beritahu Lin Zetian bahwa saya akan membawa orang-orang dari Aula Alkimia ke markas besar keluarga Lin untuk memeriksa dengan cermat dan serius apakah herbal yang dijual memenuhi standar. Petik 2. Putong, penjaga toko itu ambruk ke tanah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Lencana Alchemy Hall mewakili identitas seorang Grandmaster mutlak. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan, dan karena dia menyebut dirinya Feng Guichen, bukankah dia salah satu dari 8 kepala Alchemy Hall di Alchemy Hall? Jun Changqiao, yang berdiri di samping, juga sedikit tercengang. Hanya mengungkapkan lencana telah mengejutkan penjaga toko dan dua master rilem inti bergulir di tempat. Identitas orang ini jelas tidak sederhana. Dia kaya dan memiliki status. Ini pasti paha tebal yang bahkan lebih tebal dari tetua Taixuan. Adik laki-laki, Feng Guichen berkata, ayo pergi. Ya, kakak tua. Melihat keduanya pergi, penjaga toko tetap lumpuh di tanah saat dia melolong dalam hatinya, sudah berakhir, sudah berakhir. Di dalam penginapan, Jun Changqiao mendorong cincin spasial yang berisi 2 juta batu yang dalam dan berkata dengan serius, kakak, sayang sekali kita tidak bertemu lebih awal. Kami langsung cocok, jadi saya tidak akan mengambil batu yang dalam ini tidak peduli apa. Adik kecil adalah orang yang pemilih. Feng Guichen mengambil batu mendalam dan menangkupkan tangannya, Feng ini tidak akan menolak. Sialan, dia benar-benar menginginkannya. Jun Changqiao hampir menamparkan wajahnya dengan sandalnya. Feng Guichen kembali ke topik yang sedang dibahas. Adik kecil, apakah Anda menanam ramuan ini yang telah mencapai tingkat harta karun surga dan bumi? Ini, Jun Changqiao ragu-ragu. Meskipun pihak lain kaya dan memiliki status, seseorang harus berhati-hati saat menjelajahi dunia. Feng Guichen berkata, adik kecil, jika kamu mengalami kesulitan, anggap saja Feng ini tidak pernah bertanya. Kakak, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ekspresi Jun Changqiao tiba-tiba berubah serius, ramuan ini sebenarnya ditanam oleh tuanku yang terhormat. Dia hidup dalam pengasingan dan tidak peduli dengan dunia, jadi akulah yang menjualnya. Tuan yang terhormat, Feng Guichen tidak menunjukkan terlalu banyak kejutan. Menurutnya, seseorang yang bisa menumbuhkan tumbuhan biasa menjadi harta karun harus menjadi pertapa yang tidak peduli dengan dunia fana. Adik laki-laki, bisakah Anda memberitahu saya nama tuan terhormat Anda? Ini, Jun Changqiao berkata dengan ragu-ragu, tuan yang terhormat memiliki temperamen yang aneh dan tidak pernah memberitahu siapapun namanya. Dia hanya tahu bahwa setiap kali ada pengunjung datang, dia akan memanggilnya, Sage. Sage, mata Feng Guichen melebar. Siapapun yang berani menggunakan nama ini di alam atas jelas merupakan orang yang hebat. Misalnya, Gu Hong Zhenren, atau Zhenren Tonggu, ini semua adalah master top di atas Rilem Hall. Adik laki-laki, apakah tuan terhormat Anda punya hobi? Feng Guichen sekarang ingin tahu orang macam apa Sage ini dari alam atas. Ini, Jun Changqiao menggaruk kepalanya dan berkata, selain menanam tumbuhan ketika dia tidak ada hubungannya, dia sepertinya suka meneliti kapal perang terbang. Otak Feng Guichen bekerja dengan cepat, dan kemudian dia mencocokkan informasi itu dengan Sage yang dia kenal dan langsung memikirkan sesuatu, berseru, Zhenren Tonggu.
Wajah Jun Changqiao tanpa ekspresi saat dia berpikir, dia menebaknya sendiri, aku tidak mengatakannya. Petik 2, petik 2. Sistem tidak bisa berkata-kata, bisakah tuan rumah lebih jelas? Itu tidak benar. Feng Guichen memegang dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri, saya belum pernah mendengar Zenren Tonggu meneliti herbal. Jun Changqiao berkata dengan serius, tuan yang terhormat selalu rendah hati. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kapal perang berukuran saku dengan kata, kuno, terukir di atasnya dan memainkannya di tangannya. Ini adalah kapal perang kuno. Ada desas-desus di alam atas bahwa siapapun yang mewarisi kapal perang ini akan menjadi murid langsung dari kapal perang kuno. Feng Guichen segera menghilangkan keraguan di hatinya dan memberikan tatapan, saya mengerti, lalu berkata dengan rasa hormat yang dalam, Zenren Tonggu adalah salah satu master top di alam atas. Adik laki-laki harus luar biasa untuk bisa menjadi miliknya, murid. Tidak apa-apa. Jun Changqiao menggaruk kepalanya dan berkata tanpa daya, guru memanggilku bodoh setiap hari. Aku baru saja berhasil memasuki alam inti bergulir setelah berkultivasi selama beberapa dekade. Dengar, apakah kamu berbicara seperti manusia? Petik 2, petik 2. Ekspresi Feng Guichen menjadi rumit. Memikirkan bagaimana dia membutuhkan beberapa ratus tahun untuk memasuki rilem inti bergulir, dibandingkan dengan pihak lain yang telah mengambil beberapa dekade, ini hanyalah sampah. Jun Changqiao menghela nafas lagi dan berkata, si Zun suka berkeliling dunia. Sebelum dia pergi, dia memberiku posisi patriark dan memerintahkanku untuk memperkuat sekte dalam waktu singkat. Feng Guichen tercengang, Zenren Tonggu mendirikan sekte. Mengapa saya belum mendengarnya? Petik 2. Guru selalu bersikap rendah hati. Dipahami, Feng Guichen menangkupkan tinjunya dan berkata, ternyata adik kecil juga seorang master sekte, maafkan kesopananku. Jun Changqiao tersenyum pahit dan berkata, meskipun saya seorang patriark, saya bertanggung jawab atas sekte yang biasa-biasa saja. Saya sama sekali tidak memiliki status di alam atas. Siapapun dapat datang dan menginjak-injak saya. Kamu terlalu rendah hati, Feng Guichen berkata, dengan identitasmu sebagai murid langsung Zenren Tonggu, bahkan orang-orang tua dari Rilem Hall harus memanggilmu adik kecil. Neraka, Zenren Tonggu begitu kuat, adik kecil? Feng Guichen bertanya, apa nama sektemu? Tidak sulit untuk melihat dari mata dan kata-katanya bahwa dia berusaha mendekatinya. Sekte terkuat sepanjang masa. Petik 2, petik 2. Sudut mulut Feng Guichen berkedut sedikit saat dia berpikir, nama ini sedikit, seperti yang diharapkan dari Zenren Tonggu, bahkan sekte yang dia dirikan sangat mendominasi. Saudaraku, apakah Anda punya waktu untuk mengunjungi sekte saya? Tentu saja, di bawah bujukan Jun Changqiao, Feng Guichen mengembangkan minat yang kuat pada sekte yang didirikan oleh Zenren Tonggu, jadi dia mengikutinya ke Gunung Abadi-Abadi, jalan tanpa jalan kembali. Dalam perjalanan, dia melihat wanita berjubah hitam yang mirip dengannya dan memuji, adik laki-laki dan istrimu benar-benar pasangan yang cocok di surga. Rose of Flowers tersenyum sopan, merasa sangat bahagia di dalam. Meskipun Jun Changqiao sangat tertekan, dia tidak menjelaskan. Jika itu adalah kesalahpahaman, maka jadilah itu. Lagi pula dia sudah terbiasa. Gunung Abadi-Abadi. Sesampainya di Gunung Abadi-Abadi, Feng Guichen melihat kata-kata yang terukir di puncak gunung dan bertanya dengan bingung, dulu disebut Gunung Abadi Phoenix Park, kan? Kapan namanya berubah? Petik 2. Tunggu, bukankah visi surgawi dan gunung terbang keluar dari pusaran air yang dibicarakan semua orang baru-baru ini? Mungkinkah? Feng Guichen berkata dengan terkejut, adik, mungkinkah sekte Anda diciptakan dengan menerobos arai 10.000 kesengsaraan surgawi Thunder? Jun Changqiao mengangguk. Feng Guichen mengacungkannya, seperti yang diharapkan dari murid Zenren Tonggu, hal-hal yang kamu lakukan sangat mengagumkan. Kau menyanjungku, kakak. Berjalan ke tangga sekte, Jun Changqiao mengulurkan tangannya dan berkata, tolong. Silahkan. Di bawah bimbingan pribadi Gou Sheng, Feng Guichen berjalan ke pintu masuk dan berhasil memasuki sekte sepanjang masa, yang dilindungi oleh arai bentuk bintang awan ungu. Selama seluruh proses, dia tidak memperhatikan keberadaan arai sama sekali, karena disembunyikan terlalu baik. Karena seluruh gunung dibesarkan, sekte sepanjang masa, yang telah direnovasi oleh Li Qingyang beberapa kali, terpelihara dengan sempurna. Terutama dengan atribut langit dan bumi yang kaya, itu benar-benar memberikan perasaan yang agung. Tidak buruk, tidak buruk. Feng Guichen memuji, sekte Little Brother sangat agung. Sayangnya, kekuatan keseluruhannya terlalu lemah, kata Jun Changqiao tanpa daya. Feng Guichen berkata, adik kecil, tidak perlu tertekan.
Lagi pula, kamu baru saja naik. Selama kamu bekerja keras, kamu akan menjadi sekte teratas di dunia atas cepat atau lambat. Ini bukan pujian yang disengaja, karena menurutnya, dengan Zenren Tonggu sebagai pendukung, pasti ada potensi besar. Tiba-tiba, Feng Guichen berhenti. Matanya terkunci ke daerah dataran rendah yang diselimuti kipadat di kaki gunung dan berkata dengan terkejut, "Adik, apakah ini ladang obat yang digunakan untuk menanam tumbuhan?" "Ya," Jun Changqiao mengangguk. "Luar biasa, luar biasa." Feng Guichen berkata dengan kaget, "Adik kecil, atribut langit dan bumi yang dikumpulkan di ladang obat ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Feng ini sebelumnya." Jun Changqiao tersenyum, kakak tampaknya memiliki pemahaman yang mendalam tentang herbal. Tidak, Feng Guichen berkata, "Aku tahu sedikit. Saya mendengar penjaga toko mengatakan bahwa kakak tua berasal dari Aula Alkimia." Organisasi macam apa itu? Sederhananya, ini adalah organisasi yang berhubungan dengan pil dan jamu. Kakak tahu alkimia, ketika datang ke herbal, Feng Guichen kurang lebih takut. Bagaimanapun, tuan yang terhormat dari orang di depannya dapat menumbuhkan rumput kaisar ekstrim surgawi yang kuat, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, ketika sampai pada pil, dia percaya diri, jadi dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, "Aku tahu sedikit." Dia tahu sedikit dua kali, tetapi karena nada suaranya, mereka memiliki arti yang sama sekali berbeda. Jun Changqiao menghela nafas, sekteku sepanjang masa tidak memiliki seorang alkemis seperti kakak tua yang tahu sedikit. Inilah poin utamanya, kata sistem. Feng Guichen juga mendengar ini dan bergumam dalam hatinya, orang ini tidak mencoba merekrutku, kan? Sementara dia berpikir, aura khusus yang tak terlukiskan tiba-tiba mengalir dari kejauhan, mengejutkan dia dan Jun Changqiao untuk melihat ke atas. Tiba-tiba, formasi perlindungan sekte yang tak terlihat bergetar sedikit dan sedikit beriak. Kemudian, tampaknya telah kehilangan efeknya. Seorang pria tua berambut putih dengan aura abadi melayang di atas aula utama dengan senyum ramah di wajahnya. Petik 2, ekspresi wajah Jun Changqiao berangsur-angsur runtuh. Arai bentuk bintang surga ungu yang telah diatur dengan susah payah tidak memainkan peran defensif dan dengan mudah dihancurkan oleh orang lain. Pada saat itu, Feng Guichen berteriak kaget, "Senior Tonggu." Ekspresi wajah Jun Changqiao menegang. Setelah itu, sepersekian detik kemudian, dia berteriak dengan suara yang hampir melolong, "Tuan." Jun Changqiao, yang akan mengarahkan jarinya ke pendatang baru dan mengutuk ketika dia mendengar seruan Feng Guichen, dengan cepat mengubah ekspresinya dan memanggil, "Tuan yang terhormat." Sungguh reaksi yang saleh. Sistem berkata dengan kagum, ada alasan mengapa tuan rumah bisa begitu tak tahu malu. Namun, teriakan "Tuan yang terhormat" mengejutkan Zenren Tonggu, yang baru saja tiba. Dia berpikir, orang ini tahu aku di sini untuk mengambil dia sebagai murid. Apakah dia menelepon saya sebelumnya? Dia telah bertaruh dengan sosok hitam sebelumnya. Mereka masing-masing akan mengajar seorang murid dalam waktu yang ditentukan, dan kemudian berjuang untuk menentukan pemenangnya. Zenren Tonggu adalah orang tua yang kesepian. Tidak hanya dia tidak memiliki istri atau anak, tetapi dia juga tidak pernah mengambil murid, jadi dia pasti menginginkan Twilight. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya mengunci Jun Changqiao, terutama karena dia telah melihatnya melawan ribuan kesengsaraan petir dan membawa sektenya ke alam atas. Akibatnya, Zenren Tonggu datang ke Gunung Abadi dan dengan mudah memecahkan formasi bintang cakrawala ungu, tetapi sebelum dia bisa mengatakan untuk apa dia ada di sini, dia langsung dipanggil oleh pihak lain. Itu agak tidak terduga. Ini tidak mengejutkan, Gou Sheng belum menyentuh porselenmu selama 1 atau 2 hari. Hari ini, dia tiba-tiba datang, jadi dia pasti akan memeluk pahamu yang tebal. Zenren Tonggu tertawa, murid yang baik, murid yang baik. Dia awalnya berencana untuk menerima seorang murid, dan karena dia mengenalinya segera setelah mereka bertemu, itu menyelamatkannya dari proses rumit untuk menjadi seorang murid. Sulit untuk membayangkan bahwa orang yang tidak tahu malu yang ingin menipu orang lain akan dengan mudah menjalin hubungan guru-murid dengan paha yang begitu tebal. Kecerobohannya membuat bulu kuduk berdiri. Seperti yang diharapkan, dia benar-benar murid Zenren Tonggu. Feng Guichen, yang awalnya agak ragu, benar-benar yakin setelah melihat seseorang memanggilnya, "Tuan terhormat," dan yang lain memanggilnya, "murid yang baik." Zenren Tonggu menoleh dan berkata dengan heran, "Kamu sepertinya salah satu dari 8 kepala alkemis di Aula Alkimia, Feng Guichen." Betul sekali, Feng Guichen buru-buru memberi hormat dan berkata dengan hormat, "Ini junior ini."
Dia dapat mengenali Zenren Tonggu secara sekilas, bukan karena tanda di pinggangnya, tetapi karena dia cukup beruntung untuk melihatnya dari jauh ketika dia berpartisipasi dalam sebuah acara dengan Master Aola Pil. Menguasai, Jun Changqiao berkata, kakak Feng ingin bergabung dengan sekte. Mata Feng Guichen melotot, kapan aku mengatakan itu? Namun, Zenren Tonggu hadir, terutama ketika dia merasakan aura kuat yang tidak sengaja dilepaskan. Dia buru-buru berkata, saya khawatir saya tidak memenuhi syarat. Zenren Tonggu melirik sekte sepanjang masa dan berkata, mereka menolak formasi guntur 10.000 kesengsaraan dan naik ke dunia atas. Mereka adalah sekte dengan potensi besar. Petik 2, Feng Guichen berpikir dalam hati, apakah senior Tonggu menyiratkan bahwa saya harus bergabung dengan sekte dan membantu muridnya? Jika senior Tonggu tidak keberatan, junior ini bersedia bergabung dengan sekte sepanjang masa dan membantu Jun Patriark. Dia buru-buru menyatakan, karena orang besar telah berbicara, bagaimana mungkin dia tidak menurut? Selain itu, tidak mungkin bertemu dengan ahli top seperti itu di masa lalu. Mengapa tuan tua ini keberatan? Kata Zenren Tonggu. Arti di balik kata-katanya adalah bahwa dia tidak ada hubungannya dengan sekte sepanjang masa, jadi apakah Feng Guichen bergabung atau tidak ada hubungannya dengan dia. Feng Guichen tidak hanya tidak mengerti arti ini, dia bahkan mulai membayangkan bahwa senior Tonggu akan setuju untuk bergabung dengan sekte, jadi dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, senior sangat menghargaiku, junior ini pasti akan membantumu dengan seluruh kekuatannya. Menguasai, Jun Changqiao khawatir jika keduanya terus berbicara, kesombongan mereka sebelumnya akan terungkap, jadi dia menyela, jarang kamu datang, murid ini akan memerintahkan orang untuk menyiapkan anggur dan makanan. Tidak dibutuhkan, Zenren Tonggu berkata, saya datang ke sini untuk memberitahu Anda untuk berkultivasi dengan baik dan berjuang untuk tuanmu dalam 10 tahun. Berjuang untuk tuanmu, Jun Changqiao tercengang. Seperti ini, Zenren Tonggu menjelaskan, saya bertaruh dengan orang tua Gu Hong itu. 10 tahun kemudian, kedua belah pihak akan mengirim murid untuk bertarung di Gunung Abadi yang tak terukur untuk menentukan pemenangnya. Petik 2, mulut Jun Changqiao berkedut. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa ahli misterius ini datang ke Sekte Abadi. Ternyata, dia ada di sini untuk memberinya misi. Tuan, siapa lawannya? Seberapa kuat dia? Petik 2, kamu akan tahu dalam 10 tahun di Gunung Abadi yang tak terukur. Bukannya Zenren Tonggu tidak ingin memberitahunya, tapi dia tidak tahu siapa yang disebut anak pesawat yang direkrut oleh orang tua Gu Hong. Dipahami, Jun Changqiao berkata dengan serius, murid ini pasti tidak akan mengecewakan guru. Adapun, dia berhenti sejenak, lalu berkata, bisakah Anda memberi murid ini beberapa puluh juta batu abadi terlebih dahulu? Sehingga saya bisa berkultivasi dengan damai selama 10 tahun. Petik 2, mulut Feng Guichen berkedut. Jika itu adalah batu mendalam, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi beberapa puluh juta batu abadi terbaik adalah jumlah yang sangat besar. Seperti yang diharapkan dari murid seorang ahli, dia berani meminta begitu banyak. Zenren Tonggu juga tercengang oleh kata-kata Gou Sheng. Dia baru saja menjalin hubungan master murid, dan dia sudah meminta beberapa puluh juta batu abadi. Kulit murid saya agak tebal. Tentu saja, Jun Changqiao menyeringai dan berkata, akan lebih baik jika kamu bisa memberikan 800 seni bela diri, peralatan, dan sebagainya kepada murid ini. Petik 2, ekspresi Zenren Tonggu menjadi menarik. Saya harus mengoreksi pikiran saya. Dia tidak sedikit tebal, dia berkulit tebal untuk memulai. Murid, Zenren Tonggu berkata dengan serius, guru memimpin, tetapi kultivasi tergantung pada individu. Seberapa kuat Anda bisa menjadi dalam 10 tahun masih terserah Anda. Itu benar, tapi, Jun Changqiao tiba-tiba berhenti berbicara, karena Zenren Tonggu telah menghilang dari aula, dan sebuah suara datang dari jauh, murid, guru pergi. Astaga, Anda membawa saya, murid paling tampan dalam sejarah, sebagai murid Anda, dan pergi tanpa meninggalkan 100 batu abadi. Betapa tidak bertanggung jawab. Setelah Zenren Tonggu pergi, aura yang sepertinya ditekan oleh Dao Surgawi di sekte berangsur-angsur menghilang, dan Feng Guichen akhirnya bisa bernapas dengan normal lagi. Untuk dapat berdiri teguh di depan pembangkit tenaga listrik teratas, saya berbicara untuk diri saya sendiri, saya bangga pada diri saya sendiri. Dia pergi, Tangguh senior telah pergi. Pembunuh ganda hitam putih di Dragon Spin Peak juga menghela nafas panjang, terutama ketika mereka memikirkan betapa beruntungnya mereka bertemu dengan seorang ahli. Itu hanya terlalu beruntung. Sayangnya, mereka tidak dapat berbicara dengannya,
dan mereka tidak dapat memberitahu dia bahwa mereka telah membantu Jun Changqiao dengan sekuat tenaga sejak alam bawah. Idiot hitam besar, raksasa putih berkata dengan serius, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan senior Tonggu barusan? Aku mendengar, kata raksasa hitam. Apa yang dia katakan? Menolak formasi guntur surgawi 10.000 kesengsaraan dan naik ke alam atas, ini adalah sekte dengan banyak potensi. Sebenarnya, ini hanya sesuatu yang dikatakan Zenren Tonggu dengan santai, tetapi di mata kedua orang ini, itu mengandung tingkat makna yang berbeda. Raksasa putih berkata, kami pasti akan membantu Patriark dengan sekuat tenaga, dan kami pasti tidak akan mengecewakan senior Tonggu. Orang tua itu barusan, Ye Xingchen, yang berdiri di dekat jendela di kamar, masih tidak bisa tenang dan berkata, sangat kuat. Kedatangan tiba-tiba Zenren Tonggu mengejutkan seluruh sekte, dan para petinggi dan para murid sangat terkejut. Lagi pula, hanya dengan sekali melihat dia memberikan perasaan yang tak terduga. Namun, orang yang paling tenang masih He Wudi. Setelah memperhatikan Zenren Tonggu, dia tidak menunjukkan emosi apapun, dan bahkan memiliki senyum lucu di wajahnya. Orang tua ini agak lemah. Mendesah. He Wudi menghela nafas, matanya dipenuhi kesedihan. Saat itu, untuk mengejar alam yang lebih tinggi, dia dikepung oleh banyak ahli dan menderita luka serius. Levelnya disetel ulang ke 0, yang cukup tragis. Tidak buruk untuk memulai dari awal lagi. Setidaknya, saya bisa menemukan kekurangan yang tidak saya temukan sebelumnya. He Wudi menghibur dirinya sendiri, dan kesedihannya berangsur-angsur menghilang. Pengalamannya sangat mirip dengan Ye Xingchen. Mereka berdua berubah dari tidak memiliki sesuatu menjadi tidak ada, tetapi karena kepribadian mereka, mereka selalu tidak menonjolkan diri setelah bergabung dengan sekte sepanjang masa. Selain tugasnya untuk menutup dan membuka pintu, He Wudi dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit murid normal di sekte. Jika seseorang harus menemukan kekurangannya, itu adalah dia suka membayangkan sesuatu, karena lebih-lebih lagi, He Wudi berpikir, ini adalah sekte yang diciptakan oleh senior Kixuan. Saya bisa menjadi murid karena keberuntungan saya. Dia tidak bisa disalahkan karena membayangkan sesuatu. Alasan utamanya adalah karena Jun Changqiao terlalu pandai menipu orang, terutama dengan Seven Profound Sunglaw Break yang lengkap. Seni bela diri yang diciptakan oleh Seven Profound Sage ini dibagi menjadi 7 fragmen dan tersebar di berbagai alam semesta. Itu sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menemukan mereka semua. Sayangnya, Jun Changqiao menemukannya, dengan mudah membelinya. Berbicara tentang Seven Profound Sunglaw Break, He Wudi juga merasa menyesal. 7 fragmen semuanya salinan, dan dia belum pernah melihat aslinya. Saat itu, ketika dia pergi untuk merebut seni bela diri yang ditinggalkan oleh 7 sage mendalam, dia dikepung oleh berbagai ahli karena mengandung makna mendalam yang dapat mengarah ke alam sage. Saya baru saja memasuki puncak Wu Sheng, dan saya masih sangat jauh dari kultivasi saya sebelumnya. Bahkan jika saya dapat melihat aslinya, sulit untuk melihat alam yang dalam. He Wudi memilah emosinya dan fokus pada kultivasi lagi. Karena dia terpaksa menyelinap ke alam bawah, levelnya disetel ulang ke 0. Namun, dia menghadapinya dengan mentalitas mengikuti arus. Ye Xingchen, yang mengingat kebenciannya, tidak bisa dibandingkan dengannya. Di aula utama, Jun Changqiao menyerahkan formulir masuk dan berkata dengan serius, Saudara Feng, bergabung dengan sekte sepanjang masa seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Petik 2, Wajah Feng Guichen jatuh. Saya benar-benar datang ke sini sebagai tamu. Bagaimana saya akhirnya bergabung dengan sekte? Tentu saja, Jun Changqiao berkata dengan serius, saya tidak akan memperlakukan saudara Feng dengan tidak adil. Posisi ketua aula dari aula obat telah disiapkan. Sect of All Times memiliki medical hall sendiri, yang biasanya bertanggung jawab untuk perawatan medis dan herbal, tetapi tidak pernah memiliki hall yang berhubungan dengan alchemy. Penambahan Feng Guichen tidak diragukan lagi telah mengisi celah ini. Mendesah, karena dia sudah berjanji pada senior Tonggu, dia pasti tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Akibatnya, kepala Alchemy Hall dari Alchemy Hall ini berhasil ditipu oleh Jun Changqiao untuk menjadi Master Hall Alchemy Hall. Untuk saat ini, dengan pavilion eliksir yang ditingkatkan dan penyempurnaan mekanis satu tombol, posisinya sebagai ketua aula dari aula eliksir hampir dapat diabaikan. Tetapi bagaimanapun juga, jika sekte tidak memiliki aula alkimia, itu tidak akan lengkap, jadi kedatangan Feng Guichen sama saja dengan menyuntikkan jiwa aula alkimia ke dalam sekte. Selain itu, ada versi upgrade dari Smithing Pavilion dalam sistem. Bukankah Master Fan adalah master dari Smithing Pavilion? Lebih jauh lagi, sejak dia bergabung dengan sekte itu, dia tidak pernah bermalas-malasan.
Dia telah mempelajari smithing dan bahkan telah memodifikasi Divine Weapon pribadinya. Pendeknya, mereka yang bergabung dengan sekte sepanjang masa adalah orang-orang berbakat. Sebagai patriark, Jun Changqiao pasti tidak akan membiarkan orang berbakat duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Bahkan jika dia tidak bisa memperbaiki eliksir, dia akan mengatur pekerjaan lain. Kakak Feng, sekte kami baru saja dimulai di alam atas. Pertama, kami tidak punya uang, dan kedua, kami tidak memiliki bahannya. Jadi, saya harus menyusahkan Anda untuk mempelajari herbal dengan Penatua Wei untuk saat ini. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, kamu bisa berganti karir dan menjadi seorang alkemis. Sudut mulut Feng Guichen berkedut. Saya adalah kepala alkemis dari Alchemy Hall yang bermartabat, tapi saya harus berganti karir dan menjadi seorang alkemis. Itu benar-benar memalukan. Penatua Wei, Jun Changqiao berkata, Anda dapat membawa Hall Master Feng untuk mengunjungi Elixir Field. Ya, Penatua Wei berdiri dan berkata, Hai Tuan Feng, silakan lewat sini. Meskipun Feng Guichen sangat tertekan, karena dia telah bergabung dengan sekte, dia secara alami harus mendengarkan patriark. Jadi, dia pergi ke Elixir Field. Ketika dia mengambil tanah bergizi dan mencium atribut langit dan bumi yang dikandungnya, dia berseru, betapa harumnya. Saya mengerti, saya mengerti. Mampu menumbuhkan rumput kaisar surgawi menjadi harta karun surga dan bumi harus terkait erat dengan tanah di sini. Allah Tuan Feng, Penatua Wei tersenyum dan berkata, saya baru di sini dan tidak tahu banyak tentang ramuan alam atas. Saya harap Anda dapat memberi saya beberapa petunjuk di masa depan. Allah Tuan Wei terlalu sopan. Feng Guichen berkata, untuk dapat mengelola Elixir Field yang begitu besar dengan cara yang teratur, Feng ini seharusnya yang meminta petunjuk. Allah Tuan Feng. Pada saat ini, Jun Changqiao mengirim pesan, Penatua Wei sangat baik dalam hubungan. Jika Anda memiliki masalah emosional, Anda dapat bertanya kepadanya. Apakah begitu? Jejak keterkejutan melintas di mata Feng Guichen saat dia berpikir, patriark bisa menikahi istri yang begitu cantik. Mungkinkah dia meminta bantuan Penatua Wei? Merekrut bakat teknis yang memahami alkimia dan juga kepala alkemis Aula Alkimia, Jun Changqiao sangat senang. Namun, saat dia duduk di ruang kerjanya, dia mulai memikirkan Zenren Tonggu lagi. 10 tahun, berjuang atas nama tuannya, plot semacam ini yang biasanya milik murid sebenarnya muncul di patriark sepertiku. Sepertinya agak menarik, gumam Jun Changqiao pada dirinya sendiri. Ahaha, pada saat ini, menguap datang dari ruangan dan kelopak mata Huolong, yang berbaring di sarangnya, berkedut sebelum perlahan membuka matanya. Si kecil sudah bangun, mata Jun Changqiao bersinar dengan kegembiraan, tetapi ketika dia melihat kulit Huolong tiba-tiba memerah, dia mengambilnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan berlari keluar seperti anjing gila dengan lidahnya menjulur. Hah, begitu mereka berjalan keluar dari halaman, nyala api yang membakar tiba-tiba meletus. Setiap kali Huolong bangun dari tidur nyenyaknya, itu akan menyebabkan keributan seperti itu, jadi murid ini tidak terkejut ketika dia menemukannya dan malah berjalan keluar seperti biasa untuk mengeringkan selimutnya di api. Apa yang sedang terjadi? Feng Guichen, yang sedang mendiskusikan masalah emosional dengan Penatua Wei, buru-buru berjalan keluar dari aula medis dan melihat api di puncak kepala naga, matanya dipenuhi dengan kejutan. Raksasa hitam putih dari Dragon Spin Peak juga terkejut. Mereka belum pernah mengalami Huolong terbangun dari tidur nyenyaknya, jadi mereka bingung dengan kemunculan Huolong yang tiba-tiba. Rose of Flowers juga khawatir. Dia berjalan keluar dari halaman dan melihat kobaran api, bertanya dengan heran, suamiku, ada apa? Jangan bicara, kata Jun Changqiao. Oh, Rose of Flowers berdiri di samping dan memperhatikan, dan ketika dia merasa bahwa nyala api menjadi lebih murni dan lebih murni, kejutan di hatinya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada saat ini, api yang membakar tiba-tiba melebar, dan bayangan spiral berangsur-angsur mengembun dari api. Ini adalah, Feng Guichen terkejut, seekor naga. Dari segi bentuk, memang sangat mirip dengan binatang naga. Apakah itu akan berevolusi menjadi bentuk yang lengkap? Bibir Jun Changqiao melengkung menjadi senyuman. Dia telah belajar dari Raja Ungu bahwa Huolong adalah naga bercakar 5 yang paling mulia dari ras naga, meskipun ada kecelakaan kecil karena mutasi. Siu, dipengaruhi oleh api luar yang membakar, Xiao Huo terbang keluar dari dantian Jun Changqiao dan kemudian berubah menjadi anak yang lucu, dengan penuh semangat berkata, ayah, sungguh atribut api yang murni. Ayah, Rose of Flowers merasa seperti disambar petir dan benar-benar tercengangnya.
Rose of Flowers tercengang oleh kemunculan tiba-tiba seorang anak laki-laki berusia 4 atau 5 tahun yang dengan senang hati memanggil ayah Jun Changqiao. Dia punya anak. Dia memiliki seorang putra. Kapan ini terjadi? Jun Changqiao terbiasa dengan Huo Ling memanggilnya ayah, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan masih fokus pada nyala api yang panas. Jika mereka berbicara tentang seorang putra, naga kecil itu lebih seperti itu. Bagaimanapun, dia menetaskannya sendiri, dan perasaan yang mereka bangun selama bertahun-tahun sangat dalam. Ayah, Xiao Huo berkata dengan penuh semangat, bolehkah aku memakannya? Tidak, Jun Changqiao menolak secara langsung. Oh, Xiao Huo menjawab dengan agak sedih, lalu kembali menatap mawar bunga yang kebingungan dan tersenyum. Ayah, apakah dia ibu? Bang, Jun Changqiao melemparkan pukulan dan berkata, panggil bibinya. Xiao Huo menutupi tonjolan di kepalanya, memamerkan giginya dan berteriak, halo, bibi. Rose of Flowers menatapnya dan berkata, anak siapa ini? Jun Changqiao tahu bahwa dia salah paham. Dia ingin menjelaskan bahwa itu adalah roh dari roh api yang telah dia kumpulkan, tetapi dia berpikir, mengapa saya harus menjelaskannya? Jadi dia berkata dengan ringan, apa hubungannya denganmu? Kau benar-benar, kata Doraemon, sistem. Rose of Flowers menatapnya dengan tatapan benci yang mirip dengan Sixia Fairy, lalu kembali ke halamannya dan membanting pintu hingga tertutup. Hai, Jun Changqiao menangis dan berkata, apakah pintunya dibuat dengan uang? Anda harus membayarnya jika rusak. Petik 2. Ayah, Xiao Huo berbisik, bibi sepertinya marah. Bukankah seharusnya kau meminta maaf? Jun Changqiao memutar matanya yang dan berkata, saya tidak melakukan kesalahan. Mengapa saya harus meminta maaf? Petik 2, petik 2. Xiao Huo berhenti berbicara, suara mendesing. Pada saat ini, nyala api panas naik lagi, dan bayangan naga yang muncul menjadi semakin nyata. Baru saat itulah Jun Changqiao mengalihkan pandangannya dari halaman tempat Rose of Flowers tinggal. Dia kemudian terus menonton evolusi ketiga Dragonling kecil dengan hati yang bermasalah. Kali ini, itu berlangsung lebih lama. Para murid mengganti tempat tidur mereka beberapa kali, tetapi masih belum ada tanda-tanda akan berakhir. Kejutan di hati Feng Guichen dan hantu kembar hitam putih menjadi semakin kuat, karena ketika api mencapai puncaknya, mereka mulai mengeluarkan aura yang sangat kuat. Ini adalah naga mungkin. Tidak hanya ada banyak sekte di alam atas, tetapi ada juga berbagai ras. Ras yang paling representatif adalah klan naga. Klan naga tidak sebanyak klan manusia, tetapi dalam hal kekuatan tempur, mereka pasti sangat kuat. Dikatakan bahwa kekuatan setiap kaisar naga tidak kalah dengan kekuatan tertinggi dari klan manusia. Sekarang, ada aura drakonik yang begitu kuat menyebar dari api. Mungkinkah ada naga di dalamnya? Itu tidak benar. Klan ini digunakan untuk menduduki wilayah klan naga. Mengapa mereka muncul di sekte? Mengaum. Pada saat ini, bayangan naga yang secara bertahap terwujud tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Kekuatan drakonik yang meletus darinya menjadi lebih kuat, menyebabkan seluruh sekte sepanjang masa sedikit gemetar. Siu, api panas dan murni berangsur-angsur menghilang di bawah auman naga, memperlihatkan seorang pemuda telanjang berdiri dengan bangga. Rambut, alis, dan matanya merah menyala, memberinya penampilan yang sangat jahat. Wajah ini tidak asing bagi Feng Guichen dan hantu kembar hitam putih, tetapi sangat akrab bagi Jun Changqiao karena ini adalah penampilan Long Long kecil dalam bentuk keduanya. Meskipun dia tidak lagi memiliki sifat kekanak-kanakan seperti sebelumnya, dia lebih dewasa. Menguasai, pemuda berambut merah itu berkata, ini adalah wujudku yang ketiga. Tampankan. Tak perlu dikatakan, setelah berevolusi, suara Long Long kecil juga berubah, menjadi lebih maskulin dari sebelumnya. Dibandingkan dengan raja ini, kamu masih ribuan mil jauhnya, kata Jun Changqiao. Petik 2, petik 2. Little Long Long tidak bisa berkata-kata. Apa kekuatanmu saat ini? Jun Changqiao bertanya. Little Long Long menggaruk kepalanya, dan aura dingin tiba-tiba menghilang saat dia berkata, evolusi ini memungkinkan saya untuk mendapatkan ingatan dari alam atas. Saya harus dianggap sebagai kultivator Void Shattering Realm tingkat atas. Jun Changqiao langsung terluka. Meskipun dia telah meningkat dengan curang, bukankah dia menghabiskan banyak upaya untuk menyelesaikan berbagai tugas sebagai gantinya? Lihat dia bisa membaik dengan tidur, dan pada tingkat yang dilebih-lebihkan. Ini benar-benar pukulan bagi harga dirinya. Menguasai, Little Long Long menepuk dadanya dan bersumpah, aku bisa membawamu ke alam atas sekarang. Setelah bangun kali ini, tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, tetapi dia juga memahami kemampuan surgawi khusus dari ras naga.
Dia bisa dengan mudah menembus batasan dao surgawi dari alam bawah dan naik ke alam yang lebih tinggi. Tidak dibutuhkan, Jun Changqiao berkata, kita akan berada di alam atas. Little Long Long tercengang, ketika dia menyadari bahwa meskipun sekte tidak banyak berubah, latar belakang di luar telah benar-benar berubah, terutama, Aya, mengapa atribut langit dan bumi lebih kuat dari sebelumnya. Jun Changqiao memberitahunya tentang kenaikan sekte secara rinci. Petik 2, Little Long Long tidak bisa berkata-kata. Dengan kata lain, aku tidur dari alam bawah ke alam atas. Betul sekali. Little Long Long memeluk kepalanya dan berkata dengan kesakitan, saya pikir saya akan bisa pamer di depan guru, tetapi pada akhirnya, saya membawa seluruh sekte bersama saya. Anda bahkan lebih sok dari saya. Berhenti melolong, cepat pakai bajumu. Jun Changqiao melemparkan seragam sekte sepanjang masa yang benar-benar baru dan berkata dengan ekspresi jijik, ini bahkan lebih kecil dari milik Si. Evolusinya gagal. Petik 2, Hei, kadal kecil. Little Long Long baru saja mengenakan seragam sekolahnya ketika Xiao Moxian yang bertelanjang kaki berjalan mendekat. Dia menggunakan tangannya untuk merusak kucing spiritual dan melengkungkan bibirnya. Aku bangun. Dia dan Little Long Long adalah sepasang kekasih yang suka bertengkar. Mereka biasanya mengandalkan pertengkaran untuk bertahan hidup. Ketika Little Long Long tertidur, mereka akan sangat bosan, jadi mereka hanya bisa fokus pada hewan peliharaan Dunan. Little Long Long mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, evolusi adalah hal yang membahagiakan, tetapi kutukan datang. Jun Changqiao mengerutkan kening dan menegur, dia di sini untuk menunjukkan perhatian padamu. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Ya dewa. Petik 2, sistem berkata, kata-kata ini keluar dari mulut Gou Sheng, mengapa saya merasa seperti membaca buku yang salah? Siapa yang kau sebut kutukan? Tangan Xiao Moxian masih meremas kucing spiritual itu sampai wajahnya berubah. Meskipun ekspresinya ganas, hatinya sangat nyaman. Maaf, aku salah. Seharusnya sapu elang. Anda. Jangan, kamu. Aku sudah berevolusi 3 kali sekarang. Mengalahkanmu dengan 1 jari sudah cukup. Bagus. Xiao Moxian membanting kucing spiritual itu ke tanah dan kemudian dengan kejam menendangnya beberapa kali sebelum dengan marah berbalik dan pergi. Cih, Little Long Long dengan dingin mendengus. Melihat dua binatang kontrak memulai pertengkaran harian mereka, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berjongkok dan berkata, pria kecil, apakah kamu perlu diselamatkan? Tidak, tidak perlu, aku masih bisa bertahan. Kucing spiritual itu berbaring di tanah dan berkata dengan lemah dan gembira. Little Long Long, yang telah berhasil berevolusi 3 kali, tidak hanya memiliki kekuatan Void Piercing Realm atas, tetapi tubuhnya juga telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Itu benar-benar terlepas dari penampilan, kadalnya. Ras naga, Feng Guichen dengan tegas berkata dalam hatinya, ini pasti perlombaan naga. Tidak seperti dia dan imajinasi gila raksasa hitam putih, Raja Ungu, yang duduk di aula Spirit Beast Hall, bingung. Little Long Long adalah naga bercakar 5 yang telah dia curi. Sekarang setelah terbangun di alam atas, jika ras naga menemukannya, dia tidak. Bukankah seluruh sekte berada dalam masalah? Tidak, dia harus bergegas dan memperingatkan Patriark. Raja Ungu buru-buru berangkat ke puncak kepala naga, hanya untuk menemukan bahwa Jun Changqiao tidak ada di kamarnya. Sebaliknya, dia duduk di meja batu di halaman sebelah. Dia berkata dengan serius, apakah kamu mengerti sekarang? Saya mengerti. Rose of Flowers tiba-tiba mengerti. Dia tersenyum dan berkata, jadi suami juga memiliki kemampuan untuk melahirkan. Putong. Jun Changqiao langsung menempelkan wajahnya ke meja, melolong dalam hatinya, aku sudah menjelaskan begitu lama tetapi kamu masih tidak mengerti apa yang aku maksud. Mendengar percakapan keduanya, mata Raja Ungu tiba-tiba melebar. Dia berpikir dalam hati, bukankah manusia hanya melahirkan anak ketika wanita melakukannya? Patriark sebenarnya bisa melahirkan anak-anaknya sendiri. Ya dewa, ini tidak bisa dipercaya. Petik 2. Jun Changqiao berjalan keluar dari halaman. Aneh, kenapa aku harus menjelaskan diriku sendiri? Lagi pula, mengapa semakin aku menjelaskan, semakin aku salah paham? Mendesah. Dia menghela nafas dan kembali ke kediamannya. Dia terkejut menemukan Raja Ungu berdiri di luar pintu dengan ekspresi menarik di wajahnya. Dia bertanya, Hall Master Si, mengapa kamu berdiri di sini? Raja Ungu buru-buru menyesuaikan suasana hatinya dan langsung ke intinya. Patriark, evolusi naga kecil kali ini agak terlalu keras. Kemungkinan akan membuat klan naga khawatir. Itu untuk yang terbaik. Jun Changqiao berkata,
saya telah mengolah naga 5 cakar yang mewakili kekuatan kekaisaran sedemikian rupa. Siapa tahu, mereka mungkin sangat tersentuh sehingga mereka akan memberi saya semua jenis sumber daya seni bela diri. Dia dulu berpikir bahwa dia bisa mengandalkan binatang yang dikontraknya untuk naik ke surga. Sekarang dia berada di alam atas, dia mungkin bisa menuai beberapa manfaat dari membiarkan naga kecil itu mengakui leluhurnya. Saat dia memikirkannya, Jun Changqiao menjadi melankolis. Sebelumnya, dia tidak mempertimbangkan identitas naga kecil itu karena tidak berguna. Bagaimanapun, rumahnya berada di alam atas, dunia baru yang tidak bisa dijangkau sama sekali. Namun, sekarang dia ada di sini, dia harus menghadapi masalah ini. Naga api yang mewakili kekuatan kekaisaran pada akhirnya harus kembali untuk mewarisi tahta. Kepala keluarga, Raja Ungu berkata dengan ekspresi serius. Naga kecil itu tidak memiliki aura kekaisaran sekarang. Jika klan naga mengetahuinya, itu pasti akan membawa bencana besar. Meskipun dia belum pernah melihat naga bercakar 5 yang paling mulia, gaya naga api benar-benar tersesat sejak menetas. Mereka pasti tidak akan senang jika dia mengubah pewaris tahta masa depan mereka menjadi sesuatu yang bukan manusia atau naga. Bukan masalah besar jika dia menghancurkan sekte karena perselisihan. Dia takut dia akan dikubur bersamanya. Zi tidak takut mati. Kalau tidak, dia tidak akan mencuri telur naga saat itu. Dia sekarang sepenuhnya terintegrasi ke dalam sekte sepanjang masa seperti Ahniu. Dia sudah menganggap tempat ini sebagai rumahnya, jadi dia tidak ingin terjadi kecelakaan. Dengan kekhawatiran di hatinya, dia memiliki lebih banyak kekhawatiran. Jangan khawatir, Jun Changqiao berkata, sekte ini memiliki formasi pelindung sekte. Gangguan di siang hari, pada titik ini, dia berseru, oh tidak, formasi konstelasi malam ungu belum diaktifkan. Sebelumnya, masih beroperasi 24 jam sehari. Namun, setelah Zenren Tonggu memaksa masuk, ia masuk ke mode siaga dan tidak pernah dihidupkan lagi. Sudah berakhir, sudah berakhir. Raja Ungu berkata dengan putus asa, ras naga pasti akan memperhatikan dan mengirim ahli untuk membunuh kita. Sekte kita sepanjang masa akan berada dalam bahaya. Berdengung, Jun Changqiao buru-buru mengaktifkan formasi dan berkata, seharusnya tidak seburuk itu, kan? Raja Ungu berkata, aku lebih baik berhati-hati daripada ceroboh. Itu masuk akal. Jun Changqiao merenung sejenak dan berkata, di masa depan, ketika formasi diaktifkan sepenuhnya, cobalah untuk tidak membiarkan Little Long Long keluar. Namun, Gou Sheng tidak tahu bahwa ketika naga kecil itu berhasil berevolusi dan mengeluarkan auman naga, beberapa binatang naga yang berputar-putar di sekitar puncak gunung tiba-tiba membuka mata mereka dari tidurnya. Mata mereka berkilat dengan kegembiraan. Kaisar kita kembali, Kaisar kita kembali. Us. Di pegunungan, binatang naga terbangun dari tidur mereka dan kemudian menjadi sangat bersemangat. Aura naga yang tebal dan kuat langsung memenuhi sekeliling, menyebabkan ruang bergetar. Suara mendesing. Naga tua yang berputar-putar di sekitar puncak gunung tertinggi terbang dan berubah menjadi lelaki tua bungkuk yang tampak baik hati. Dia berkata, cepat dan beritahu 4 Raja Naga Agung untuk menghentikan pertikaian mereka dan menyambut Kaisar kita kembali secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke bagian terdalam dari pegunungan di tahta yang terbuat dari biji yang tidak diketahui dan berkata dengan penuh semangat, setelah puluhan ribu tahun, tahta Kaisar Naga akhirnya memiliki pemilik baru. Imam besar, seekor binatang naga berubah menjadi manusia dan berkata dengan lembut, 4 Raja Naga besar telah berjuang untuk waktu yang lama untuk menjadi bos. Jika mereka tahu bahwa Kaisar kita telah kembali, saya khawatir mereka akan memiliki pikiran jahat. Apa? Orang tua itu berkata dengan marah, apakah mereka masih berani menyakiti Kaisar kita? Dalam kata-kata umat manusia, seseorang seharusnya tidak memiliki niat untuk menyakiti orang lain, tetapi seseorang harus waspada terhadap orang lain. Seniman bela diri naga berkata dengan serius, lebih baik mengirim bawahan yang dapat dipercaya untuk membawa Kaisar kita kembali. Apalagi, banyak sekte dan kekuatan besar mengingini sumber daya ras naga kita. Jika kita pergi mencari Kaisar Naga dengan gegap gempita, begitu mereka mengetahuinya, aku khawatir itu akan merugikan Kaisar kita. Itu masuk akal. Setelah berpikir sebentar, naga tua itu berkata, panggil kedua saudara Teng Fei dan minta mereka turun gunung untuk mencari Kaisar Naga. Ingat, kamu harus berhati-hati dan tidak membocorkan berita. Iya pak, titik. Di depan kolam jernih di kedalaman pegunungan, 2 binatang naga berbaring malas di tepi sungai, memberi orang perasaan bahwa mereka sedang berjemur. Tiba-tiba, suara teknik rahasia terdengar di telinga mereka, dan mereka segera berubah menjadi 2 manusia yang mengesankan.
Ini adalah saudara Teng Fei yang disebutkan oleh Imam Besar. Satu disebut Long Teng, dan yang lainnya disebut Long Fei. Meskipun kekuatan mereka tidak unggul dalam perlombaan naga, mereka sangat profesional dalam mengumpulkan informasi. Long Teng mengenakan pakaian berbingkai emas sederhana dan tanpa hiasan yang mewakili kemiskinan keluarganya. Kemudian, dia mengeluarkan sisir dan menyisir rambut emasnya yang berantakan, dan berkata dengan serius, "Adik laki-laki, ini tugas yang sulit." Long Fei berjongkok di tepi sungai, menggunakan permukaan air sebagai cermin, menepuk wajahnya yang lembut, dan berkata, "Kita harus membawa Kaisar Naga kembali dengan selamat, dan tidak mengecewakan harapan seluruh ras naga. Ayo pergi." Setelah menyelesaikan persiapannya, dia berjalan keluar dari gunung tanpa mengenali siapapun. Pada akhirnya, dia menabrak satu sama lain dengan ledakan, dan kemudian dia menutupi kepalanya dan meringis kesakitan. Kemunculan kedua bersaudara tersebut dalam wujud manusia sebenarnya cukup heroik dan luar biasa, namun terjadi kecelakaan kecil saat proses evolusi. Mata mereka tidak sejajar dengan benar, dan mereka semua dekat dengan bagian tengah hidung mereka, menyebabkan mereka melihat ganda. Betul sekali, itu mata juling. Jangan menghalangi jalanku. Kaulah yang menghalangiku, oke. Bam, bam. Kedua bersaudara itu berjalan di sepanjang jalan kolam dan saling bertabrakan saat mereka berjalan keluar dari gunung. Naga tua itu berdiri di kejauhan dan tidak khawatir, rasanya agak tidak bisa diandalkan. Di daerah di mana ruang telah hancur dan bumi telah runtuh, 4 pejuang bela diri yang mengenakan pakaian berwarna berbeda bertarung dengan sengit. Karena adegan itu terjebak dalam PowerPoint, tidak perlu menggambarkannya. Tiba-tiba, keempat ahli berhenti pada saat yang bersamaan. Ekspresi aneh muncul di wajah mereka ketika mereka berkata, "Ini adalah aura kaisar saya." Hahaha, seorang pria parubaya berwajah persegi berjanggut tertawa terbahak-bahak, "Pertempuran di antara kita dapat dinyatakan berakhir." Betul sekali, pria yang tampak lebih menyeramkan mencibir, "Aku akan membantu kaisar baru. Kalian bertiga bisa tersesat. Apakah Anda yakin membantu dan bukan bupati yang memonopoli kekuasaan?" Pakar di sampingnya berkata dengan ringan. Prajurit bela diri lain berkata dengan ringan, "Membantu kaisar baru tergantung pada senioritas. Saya yang paling senior di antara 4 Raja Naga, dan saya juga yang paling memenuhi syarat. Jangan membandingkan senioritas, mari kita bandingkan prestasi militer." Pria berjanggut itu berkata dengan bangga. Jelas, 4 prajurit bela diri yang kuat adalah Raja Naga yang telah disebutkan oleh Imam Besar sebelumnya. Mereka memiliki kekuatan mutlak dalam ras naga, tetapi karena Kaisar Naga tidak muncul, mereka semua ingin menjadi bos sementara dan memimpin seluruh ras naga, jadi mereka bertarung untuk waktu yang lama. Dilihat dari aura barusan, kaisarku seharusnya baru saja bangun. Dia mungkin tidak cukup kuat dan mungkin tidak bisa kembali ke Gunung Naga sendirian. Bagaimana dengan ini? Siapapun yang menemukan Kaisar Naga terlebih dahulu dan membawanya kembali akan membantunya. Oke, sepakat. Tidak ada objek. Keempat Raja Naga setuju dan terbang keluar dari ruang khusus ini yang terisolasi dari alam atas satu demi satu. Sekte sepanjang masa, aula utama. Jun Changqiao mondar-mandir di ruang belajar dengan marah. Su Xiaomo, Li Fei, dan murid-murid lainnya berdiri dengan kepala tertunduk, merasa seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan. Memukul. Setelah beberapa saat, Jun Changqiao berhenti di depan meja belajar dan menamparnya. Meraung, "Siapa yang menyebarkan desas-desus bahwa aku akan melahirkan?" Dia, Su Xiaomo, Li Fei, Li Tiantian, dan yang lainnya langsung saling menunjuk. Tidak penting lagi siapa yang menyebarkan berita tentang memiliki anak. Yang penting adalah seluruh sekte mengetahuinya, dan itu sudah menyebar seperti api. Untuk menghentikan desas-desus, Jun Changqiao langsung menggunakan kekuatan terbesar patriark untuk menekannya sepenuhnya. Siapapun yang menyebarkan desas-desus akan dikirim ke aula disiplin. Tidak ada yang membicarakannya lagi, tetapi semua murid mengaguminya di dalam hati mereka. Patriark memang patriark, dia bahkan mengambil semua pekerjaan wanita. Mendesah. Jun Changqiao duduk di ruang belajar, kesal. Dia menggunakan fungsi hadiah misi epik untuk meningkatkan balai binatang roh. Ding, Spirit Beast Hall telah berhasil ditingkatkan ke versi yang disempurnakan dari Spirit Beast Hall. Petik 2. Paviliun Alkimia, Paviliun Smithing, dan Paviliun Talisman semuanya telah ditingkatkan. Dari kelihatannya, Paviliun Alkimia dan Paviliun Smithing telah sangat meningkat. Tapi apa gunanya versi Spirit Beast Hall yang disempurnakan ini? Ketika Jun Changqiao mengkliknya, dia hampir melompat dari kursinya. Antarmuka Spirit Beast Hall telah banyak berubah. Tidak hanya mempertahankan fungsi sebelumnya,
tetapi ada juga beberapa kotak kecil lagi. Di setiap kotak, ada telur binatang. Mereka memiliki warna dan nama yang berbeda, Thunder Caltrop Egg, Ice Phoenix Egg, Spirit Travel Egg, Del. Brengsek, ini agak berlebihan. Apa yang membuat Jun Changqiao semakin terkejut adalah ada pengenalan versi baru dari Spirit Beast Hall di bagian bawah. Setiap telur adalah binatang langka yang dapat diinkubasi dengan bahan khusus, dan siapapun di sekte dapat ditugaskan untuk menjadi binatang kontrak eksklusif. Fungsi Spirit Beast Hall di alam bawah adalah untuk melatih keterampilan dan memperbaiki pil binatang. Kehadirannya tidak setinggi Alchemy Pavilion dan Smithing Pavilion. Sekarang, versi baru benar-benar dapat membiakkan telur binatang dan menetapkannya sebagai binatang kontrak eksklusif dari orang lain. Hahaha, Jun Changqiao menutupi wajahnya dan tertawa. Hanya dari nama telur binatang itu, orang bisa mengatakan bahwa itu pasti binatang langka yang sangat mengagumkan. Dia tidak kekurangan binatang yang dikontrak, tetapi murid-muridnya melakukannya. Jika masing-masing dari mereka memilikinya, itu pasti akan meningkatkan kekuatan mereka. Peralatan, harta, dan tunggangan. Di dunia seni bela diri, selain dari kultivasinya sendiri, ini adalah 3 hal yang paling penting untuk dipamerkan. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya kebetulan kekurangan tunggangan. Desir, Jun Changqiao buru-buru mengklik Thunder Caltrop Egg, dan pengenalan terperinci muncul. Telur binatang, telur guntur Caltrop. Kualitas, binatang eksotis langka. Kondisi, membutuhkan 10 juta magnetit untuk menetas. Ditentukan, tidak ada saat ini. Petik 2, petik 2. Setelah melihat kondisinya, hati Jun Changqiao yang panas terasa seperti diserang oleh es, dan langsung disiram dengan air dingin. Jelas bahwa menetaskan Thunder Caltrop Egg ini tidak memerlukan banyak prosedur rumit. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyiapkan 10 juta batu yang sangat dalam. Gou Sheng melihat telur binatang lainnya satu demi satu. Mereka semua adalah harta langka, dan semuanya membutuhkan puluhan juta magnetit. Artinya, jangan buang waktu, habiskan saja uang. Ini terlalu mahal. Satu telur binatang buas akan menelan biaya 10 juta. Jika masing-masing dari 100.000 murid sekte diberi binatang yang dikontrak, tidak, mereka tidak mampu membelinya. Puas, sistem berkata, bagaimanapun, itu dipelihara dengan magnetit. Jika dipelihara dengan poin kontribusi, tuan rumah mungkin akan muntah darah. Tidak buruk, mata Jun Changqiao berangsur-angsur menyala. Meskipun magnetit itu penting, dia masih bisa memikirkan cara untuk mendapatkannya. Poin kontribusi hanya dapat diperoleh melalui misi. Misalnya, dia masih terjebak di 40.000. Dia hanya tidak memiliki keberanian untuk membuka toko. Tidak terburu-buru. Jun Changqiao menjadi tenang dan berkata, uang dapat diperoleh dengan lambat. Ketika saatnya tiba, saya dapat dengan santai mengambil beberapa ratus juta dan memberi masing-masing murid inti binatang yang dikontrak. Telur Caltrop Guntur milik atribut Guntur dan cocok untuk Qingyang. Telur Ice Phoenix milik atribut Es dan cocok untuk Qian. Telur Pelintas Roh harus tipe kecepatan dan cocok untuk Xiaomu. Meskipun Gou Sheng tidak punya uang sekarang, itu tidak menghalangi dia untuk mengatur binatang yang dikontrak terlebih dahulu. Tentu saja, masih ada banyak telur binatang dalam versi yang disempurnakan dari Spirit Beast Hall. Karena keterbatasan inventaris, sulit untuk menampilkan semuanya. Jadi dia tidak akan memperkenalkannya satu persatu. Ledakan. Di pegunungan besar yang diselimuti awan gelap, guntur dan kilat yang terlihat dibombardir dengan liar, menyebabkan ruang bergetar hebat dan mengumpulkan aura pembunuh. Kepala keluarga, di tebing tempat guntur dan kilat berpotongan, seorang lelaki tua dengan janggut seperti ular guntur bergegas mendekat dan berseru, telur guntur Caltrop yang dipelihara oleh kolam guntur selama ribuan tahun telah menghilang tanpa alasan. Di tanah es dan salju, sekelompok wanita cantik luar biasa sedang melakukan pencarian karpet karena belum lama ini, telur Ice Phoenix diklan dicuri. Cukup. Di padang rumput yang luas dan tak terbatas, puluhan makhluk kuat yang tampak seperti harimau dan serigala dengan sayap di punggung mereka terbang dekat ke tanah. Mata besar mereka memancarkan kemarahan yang mengerikan. Perintah Patriark, kita harus menangkap pelakunya yang mencuri telur Pelintas Roh secepat mungkin. Dapat dikatakan bahwa setelah Jun Changqiao meningkatkan Spirit Beast Hall, banyak klan non-manusia khusus di alam atas telah kehilangan sesuatu. Pada saat ini, mereka sedang melakukan pencarian intensif. Pembaca yang akrab dengan sumber 7 Sung Lao Break misterius pasti akan mengerti bahwa berbagai telur binatang yang mereka curi pasti telah dicuri oleh sistem. Pendeknya, jumlah telur binatang di Spirit Beast Hall sama dengan jumlah telur binatang di berbagai klan. Ini jelas merupakan jebakan besar.
Untungnya, Jun Changqiao tidak menyadarinya. Pada saat ini, dia dengan senang hati memikirkan cara mendapatkan lebih banyak magnetit dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian mengatur binatang kontrak eksklusif untuk para murid. Tentu saja, Gou Sheng diam-diam berkata, tidak realistis untuk melengkapi semua murid di sekte. Saya hanya bisa mengatur eselon atas dan murid inti terlebih dahulu. Ketika masing-masing dari mereka memilikinya, mengendarai semua jenis binatang langka dan mengikuti raja ini untuk menaklukkan lautan bintang, pemandangannya pasti akan indah. Pembaca, adegan Anda dikelilingi oleh ribuan klan pasti akan lebih indah. Memikirkannya saja lebih baik daripada menjalani kehidupan yang baik. Hanya dengan sungguh-sungguh bekerja keras hal itu bisa terwujud. Karena itu, Jun Changqiao menarik semua pikiran kosong dan mulai fokus menghasilkan uang. Hall Master Feng adalah kepala alkemis dari Pil Hall. Organisasi ini pasti membutuhkan banyak herbal. Aku bisa membiarkan dia memimpin untuk membangun saluran bisnis jangka panjang dan efektif. Jun Changqiao berangkat ke balai pengobatan, yang tidak memiliki seorang prajurit pun. Hanya ada satu aula utama. Begitu dia masuk, dia melihat pihak lain menari dengan gembira di dalam. Karena itu, dia bertanya dengan heran, apakah kamu tidak cukup berolahraga pagi? Kepala keluarga, Feng Guichen berkata dengan penuh semangat, aku menggunakan ramuanmu untuk memurnikan pil. Efeknya 10 kali lebih kuat dari pil biasa. Tenang, tenang, Jun Changqiao berkata, ini normal. Feng Guichen memaksa dirinya untuk tenang, lalu meletakkan pil sebening kristal di atas meja dan berkata, ini adalah pil bergizi esensi yang mendalam. Setelah meminumnya, Anda akan dapat mengumpulkan atribut langit dan bumi dan prinsip dunia lebih cepat. Normal pil bisa bertahan selama 1 hari, tetapi disempurnakan dengan ramuan patriark bisa bertahan selama 10 hari. Oh, Jun Changqiao tetap tenang. Efek dari Profound Essence Nourishing Pill ini mirip dengan Ki Gathering Pill dari alam bawah. Disempurnakan dengan alchemy pavilion, itu bisa meningkatkan efeknya puluhan atau bahkan ratusan kali lipat. Bahkan sebelum Ascension, dia tidak akan bisa makan lebih banyak, jadi pikirannya setenang air yang tenang. Lebih-lebih lagi, Feng Guichen berkata lagi, kecepatan penyerapannya juga 10 kali lebih cepat dari pil biasa. Hall Master Feng, kendalikan emosimu. Kamu meludahkan air liur, Jun Changqiao menyeka wajahnya dan berkata tanpa daya. Feng Guichen mengeluarkan beberapa pil berbeda lagi dan berkata, ini adalah pil pemulihan penggumpalan darah, ini adalah pil pelindung meridian misterius, satu untuk penyembuhan, dan satu untuk melindungi meridian. Dengan ramuan patriark, efeknya meningkat lebih banyak dari 10 kali. Jun Changqiao mundur beberapa langkah karena semakin banyak pihak lain berbicara, semakin dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Air liurnya berterbangan di seluruh layar. Hal yang paling penting adalah, Feng Guichen berkata dengan serius, tingkat keberhasilan pemurnian pil biasa dengan ramuan biasa tidak terlalu tinggi, tetapi dengan ramuan patriark, tidak hanya tidak ada kesalahan per batch, bahkan dapat menghasilkan 10 batch. Sistem berkata, sepertinya tuan rumah tidak perlu membeli resep pil. Hall Master Feng adalah cheat alkimia berjalan. Sialan, Jun Changqiao menamparkan dahinya dan berkata, itu benar, mengapa aku tidak memikirkan itu? Pikirannya masih terjebak pada versi alchemy pavilion yang ditingkatkan. Selama dia membeli resep pil, dia bisa menghasilkan pil dalam jumlah banyak. Dia mengabaikan fakta bahwa meskipun Feng Guichen tidak bisa memurnikan pil sekaligus, pencapaiannya di bidang ini sangat tinggi. Mengapa membeli resep pil? Dia hanya bisa memberinya bahan untuk memperbaikinya. Hahaha, hahaha. Akibatnya, orang dapat dengan jelas melihat dari kamera di luar aula bahwa Jun Changqiao, yang mampu mempertahankan ketenangannya, menari dengan Feng Guichen, sesekali membuat suara kucing yang tak tahu malu. Jun Changqiao selalu fokus pada pavilion alkimia, jadi setelah diingatkan oleh sistem, dia menyadari nilai Feng Guichen. Dia tidak hanya bisa membangun koneksi bisnis, tetapi dia juga bisa memperbaiki semua jenis pil. Apa yang kurang dari sekte sekarang? Yang kurang dari mereka adalah pil obat. Profound Essence Nourishing Pill, Blood Coagulation Recovery Pill, dan Profound Vein Protecting Pill yang baru saja disempurnakannya jelas sangat cocok untuk digunakan secara luas. Aula Tuan Feng, Jun Changqiao berkata dengan serius, jangan belajar herbal untuk saat ini. Pil yang diperlukan sekte akan bergantung padamu mulai sekarang. Aku tidak akan mengecewakan patriark. Feng Guichen menangkupkan tangannya, tetapi menambahkan, bisakah Anda menugaskan beberapa orang untuk saya? Saya satu-satunya di Pil Peak sebesar itu, ini agak sepi. Tidak masalah. Jun Changqiao berkata, raja ini akan pergi ke pavilion alkimia untuk menugaskan beberapa orang. Anda dapat fokus pada alkimia.
Petik 2. Tidak lama kemudian, Sun Wukong dan beberapa murid tiba di Pilpik. Seperti kata pepatah, obat dan alkimia tidak dapat dipisahkan. Gou Sheng berencana membiarkan mereka berlari di antara kedua belah pihak untuk belajar lebih banyak dan menguasai keterampilan lain. Pelajari alkimia dengan baik dari Hall Master Feng. Ya, pada titik ini, anggota Paviliun Alkimia mulai bekerja paruh waktu sebagai anggota Paviliun Alkimia. Setiap hari, mereka akan menghabiskan setengah hari mereka merawat tumbuhan dan setengah lainnya belajar alkimia. Meskipun hari-hari mereka sulit, sebagai kepala alkemis Paviliun Alkimia, Feng Guichen adalah seorang Grandmaster top. Mempelajari alkimia darinya adalah impian banyak orang di alam atas. Anggota Paviliun Alkimia berurusan dengan tumbuhan sepanjang tahun, jadi mempelajari alkimia sangat cocok. Terutama Sun Wukong, murid yang telah bergabung dengan Paviliun Alkimia pada saat yang sama dengan Li Tiantian dan yang lainnya tidak menonjol dalam seni bela diri, tetapi dia sangat berbakat dalam kedokteran. Sekarang dia memiliki bimbingan seorang master, dia pasti akan melambung. Kepala keluarga, setelah beberapa hari mengajar, Feng Guichen menyebutkannya, pemahaman anak ini tentang alkimia sangat luar biasa. Jika dia dilatih dengan baik, pencapaiannya di masa depan tidak akan terukur. Oh, Jun Changqiao sangat terkejut. Untuk bis alkemis dari Alchemy Pavilion untuk memberikan evaluasi seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa berbakatnya Sun Wukong. Sayangnya, di alam bawah, pil selalu diproduksi oleh Paviliun Alkimia, jadi bakatnya telah terkubur selama beberapa dekade. Tidak penting, emas akan selalu dihabiskan. Dengan Grandmaster Alkimia paling otoritatif datang ke sekte sepanjang masa, bakat Sun Wukong pasti akan dilepaskan dengan sempurna. Malam tiba, Jun Changqiao duduk sendirian di aula utama dengan jari-jarinya saling bertautan dan dagunya bertumpu pada punggung tangannya. Dia berkata dengan penuh arti, saya harap suatu hari, kita dapat sepenuhnya melepaskan diri dari bantuan sistem dan membuat sekte ini benar-benar kuat. Gou Sheng juga seorang manusia. Gou Sheng juga peduli dengan reputasinya. Karena itu, dia ingin membuktikan kepada dunia bahwa apapun yang bisa dilakukan sekte teratas, dia bisa melakukannya bahkan tanpa menggunakan cheat. Bahkan, dia bahkan mungkin melakukannya lebih baik daripada mereka. Kalian semua bisa mengeluh sesuka kalian, tapi Jun Changqiao sudah mengambil keputusan. Ia mulai lebih memperhatikan perkembangan para murid dalam segala aspek. Setelah sistem mentransisikan sekte ke sekte terkuat di alam atas, dia akan dengan tegas berhenti menggunakannya. Jangan hanya memberiku kata-kata kosong, kata sistem, jika kamu sangat mampu, maka berhentilah menggunakannya sekarang. Aula kedokteran, aula medis, aula penempaan. Dalam arti tertentu, ketiga aula ini menentukan apakah sebuah sekte akan menjadi kuat di masa depan. Setelah pertimbangan serius, Jun Changqiao berangkat ke kota Lin Yuan keesokan harinya. Dia berencana untuk membeli fasilitas yang sesuai, yang merupakan langkah nyata pertama untuk tidak bergantung pada sistem di masa depan. Jika para murid ingin belajar alkimia, mereka harus mempraktikkannya. Dengan demikian, semua jenis tungku pil dan ramuan umum sangat diperlukan. Meskipun Tetua Wei dan Fan Yezi bertanggung jawab atas aula medis dan aula penempaan, mereka tidak bisa lagi disebut Grandmaster di alam atas. Mereka masih perlu membeli jamu, menempa buku, dan sebagainya agar mereka bisa belajar selama masih hidup. Bahan, alat, buku, dan sebagainya semua bisa dibeli. Itu hanya masalah apakah seseorang punya uang atau tidak. Gou Sheng tidak punya banyak uang, tapi cukup untuk membeli ini. Sekali lagi, dia melangkah ke kota Lin Yuan dan berhenti di jalan utama yang lebar. Dia masih terlihat lemah seperti sebelumnya. Alasannya adalah dia telah mendengar Feng Guichen mengatakan bahwa dia telah membeli ramuan kelas harta karun surga dan bumi dari Tuan Kota Lu. Selama pihak lain tidak bodoh, dia pasti akan menyadari nilainya. Saya Jun Changqiao, cepat datang dan sembah saya. Sua. Pada saat ini, sekelompok tentara berbaju besi bergegas. Pemimpin, Lu Desui, berjalan mendekat dan berkata dengan senyum gemetar, selamat datang, teman kecil, ke kota Lin Yuan saya lagi. Selama waktu ini, dia telah mencari Jun Changqiao. Lagi pula, seseorang yang bisa membuat Feng Guichen menghabiskan banyak uang untuk membeli jamu pastilah seseorang yang memiliki kekuatan. Ketika tidak ada berita, bawahannya tiba-tiba datang untuk melaporkan bahwa pembunuh yang memukuli patriark telah memasuki kota, jadi dia bergegas secepat yang dia bisa. Jun Changqiao menggaruk kepalanya dan berkata, saya baru saja datang untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Tidak perlu bagi tuan kota untuk secara pribadi menyambut saya. Jangan melihat wajah tanpa ekspresi pria ini, sebenarnya dia sangat bahagia di dalam.
Mau bagaimana lagi, dia terlahir dengan wajah yang baik. Teman kecil, jika kamu butuh sesuatu, Lu ini akan memerintahkan bawahannya untuk segera menjualnya. Tidak hanya Tuan Kota Lu yang sangat sopan, tetapi dia juga mengundang Jun Changqiao ke istana Tuan Kota sebagai tamu terhormat. Akibatnya, orang yang lewat di kota itu bingung. Apakah pemuda lemah itu baru saja memukuli putra Tuan Kota beberapa waktu lalu? Mengapa Tuan Kota secara pribadi datang untuk menyambutnya? Aula utama mansion Tuan Kota. Jun Changqiao melihat sekeliling dekorasi sederhana dan dengan santai meletakkan vas antik sebelum dengan tulus berkata, Tuan Kota Lu adalah orang yang sederhana dan bersahaja dari keluarga miskin. Kau menyanjungku. Lu Desui melambaikan tangannya dan tersenyum, ini hanya teh biasa, teman kecil, saya harap Anda tidak keberatan. Jun Changqiao mengambil cangkir teh di atas meja, menyesap sedikit, dan memuji, teh enak, teh enak. Lu Desui bertanya, siapa nama keluarga teman kecil itu? Namaku Jun. Tuan muda Jun adalah pria tampan dengan penampilan yang mengesankan, Anda harus memiliki latar belakang yang menonjol. Lu Desui memuji, tapi yang dia maksud adalah seseorang yang bisa menanam tumbuhan yang bisa mengejutkan bahkan Feng Guichen pastilah seorang Grandmaster. Jun Changqiao berkata dengan rendah hati, Jun ini tidak memiliki latar belakang yang menonjol, saya hanya mengelola sekte kecil. Oh, Lu Desui cukup terkejut, Tuan muda Jun adalah master sekte dari sebuah sekte. Memang, Jun Changqiao mengangguk, keanggunan sok semacam ini benar-benar meminta pemukulan. Jadi itu Jun Patriark, maaf atas kesopanannya. Lu Desui menangkupkan tinjunya dan bertanya, bolehkah saya menanyakan nama sekte Anda? Sekte terkuat dari segala zaman. Otot-otot wajah Lu Desui membeku. Dia secara alami telah mendengar tentang sekte ini yang menyelinap dari alam bawah dan membuat sekte mendalam pedang terbang, sekte mendalam pisau tinggi, dan kekuatan lainnya menderita. Jun Changqiao meletakkan cangkir tehnya dan berkata, saya mendengar bahwa Tuan Kota Lu memiliki kesepakatan bisnis dengan aula sekte saya, Master Feng belum lama ini. Ini, Tuan Kota Lu ingin mengatakan bahwa dia tidak berurusan dengan sekte Anda, tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berdiri, terkejut, aula Master Feng yang disebutkan oleh Jun Patriark, mungkinkah, Feng Guichen, Grandmaster Feng? Ya, Jun Changqiao mengangguk, ekspresi Tuan Kota Lu tiba-tiba menjadi menarik. Karena Grandmaster Feng adalah Master Hall dari sekte sepanjang masa, orang ini memaksanya untuk menjual herbal kepadanya, dan kemudian yang pertama membayar mahal. Mungkinkah dia tidak senang dengan putranya dan memukulinya, lalu memberinya 2 juta sebagai kompensasi? Jika itu masalahnya, bisakah saya memanggil putra saya dan membiarkan dia memukulinya beberapa kali lagi? Tuan Kota Lu, Jun Changqiao berkata dengan serius, sebenarnya, raja ini datang ke kota Lin Yuan kali ini tidak hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk membeli beberapa toko di kotamu untuk melakukan bisnis kecil. Bisakah kamu membuat pengecualian? Ketika dia datang, dia berpikir bahwa dia bisa menghasilkan banyak uang dengan menjual jamu saja, tetapi dia harus melakukannya batch demi batch. Jika dia bisa mengelola berbagai industri di alam atas, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pilihan yang sangat bagus. Di alam bawah, Jun Changqiao mengandalkan Tuan Ai dan Tuan Muda kedua Tang untuk melakukan bisnis, dan satu-satunya bisnis sekte adalah toko bahan binatang. Kali ini, dia harus melakukannya sendiri di alam atas karena dia memiliki koneksi dengan Feng Guichen dan Zhenren Tonggu sebagai tuannya. Siapa datang untuk memprovokasi saya? Setelah mendengar bahwa Jun Changqiao ingin membeli toko di kota, Lu Desui segera menyatakan, Jun Patriark dapat memilih salah satu toko di jalan-jalan utama kota. Tidak lama kemudian, para pelayan bergegas dari pasar, mengantarkan berbagai fasilitas pil, jamu, buku medis, dan sebagainya. Tuan Kota Lu, berapa harganya? Jun Changqiao hendak mengambil uang ketika Lu Desui buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, kebutuhan sehari-hari ini tidak membutuhkan biaya banyak, ambil saja sebagai hadiah dari saya untuk Jun Patriark. Gou Sheng tidak menolak dan menangkupkan tangannya. Terima kasih. Jun Patriark, apakah kamu ingin makan sederhana dulu sebelum pergi melihat-lihat toko, atau kamu ingin pergi sekarang? Lu Desui tersenyum. Ayo pergi sekarang, silahkan. Di bawah pimpinan Lu Desui, Jun Changqiao berjalan melalui semua jalan utama di kota Lin Yuan. Pada akhirnya, dia memilih 4 toko di distrik barat yang berada di lokasi yang layak dan bertanya, Tuan Kota Lu, berapa harganya? Apapun, dia benar-benar terus terang. Jun Changqiao, yang selalu rewel, memutuskan untuk menghabiskan harga pasar 5 juta magnetit untuk membeli 4 toko setelah beberapa pertimbangan. Setelah semua prosedur selesai, Lu Desui tersenyum.
Jun Patriark membeli begitu banyak barang yang berhubungan dengan pil, apakah dia berencana membuka toko pil? Ya, petik 2, petik 2. Sistem tidak bisa berkata-kata, kenapa aku sangat ingin memukulnya. Lu Desui berkata dengan ekspresi serius, ada 2 toko pil tua di kota timur dan utara. Jika Jun Patriark tidak memiliki fitur khusus, saya khawatir akan sulit baginya untuk membangun dirinya di kota Lin Yuan. Bisnis seperti pil dan senjata tidak diragukan lagi yang paling populer di alam atas karena permintaan yang tinggi, tetapi pada saat yang sama, mereka juga didominasi oleh banyak toko lama, sehingga sulit bagi toko baru untuk bertahan. Melihat seluruh dunia, toko yang tak terhitung jumlahnya dibuka setiap hari, dan banyak yang tutup. Mereka tidak hanya akan kehilangan uang pada akhirnya, tetapi mereka juga akan membuat banyak musuh. Jun Changqiao tersenyum. Terima kasih atas pengingatmu, Tuan Kota Lu. Dia memiliki semua jenis bahan dan toko. Setelah bertukar basa-basi, dia mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke sekte. Lu Desui dengan antusias mengirimnya ke gerbang kota. Hanya ketika sosoknya telah benar-benar menghilang, seorang penjaga bertanya dengan bingung, "Wali kota, Anda tampaknya sangat menghargai Jun Patriark ini. Untuk seorang master sekte yang bahkan belum mencapai tingkat Suan diperlakukan seperti ini oleh Tuan Kota, itu benar-benar bertentangan dengan akal sehat." Anak ini, Lu Desui berkata, tidak sederhana. Bukan karena ramuan obat yang dia tanam, tetapi karena dia bisa membawa sekte ke alam atas. Banyak orang mengira bahwa penguasa kota ini adalah Ai Sang Yao, tetapi sebenarnya, dia lebih mirip Xie Guangkun. Pembaca yang salah menebak di chapter ini, silahkan berbaris dan tampar muka sendiri. Jun Changqiao kembali ke sekte abadi di sepanjang jalan. Adapun pengingat Lu Desui tentang toko pil tua di distrik timur dan utara, dia tidak peduli sama sekali. Karena dia ingin berbisnis, dia pasti memiliki daya saing inti. Jika Anda menjual pil budidaya mendalam, saya pasti akan menjualnya juga. Selain itu, efeknya 10 kali lebih baik dari Anda. Saya tidak percaya bahwa tidak akan ada pasar dan tidak ada pengguna. Setelah kembali ke sekte, Gou Sheng mengumpulkan eselon atas untuk membahas pembukaan toko pil. Dia menerima dukungan kuat Yuan Feng di tempat. Sudah diputuskan kalau begitu. Jun Changqiao membuat keputusan. Ketika kumpulan ramuan obat berikutnya matang, kami akan menggunakan semuanya untuk memurnikan pil. Kemudian, kami akan membuka toko pil kuno di kota Lin Yuan. Yuan tua, saya akan menyerahkan renovasi beberapa toko di kota kepada Anda. Ya, Yuan Gongzi berangkat ke kota Lin Yuan pada hari yang sama, ditemani oleh Feng Guichen. Jun Changqiao ingin membuat pengaturan untuk Tuan Kota Lu agar dia bisa merawatnya di masa depan. Benar saja, ketika Lu Desui memastikan bahwa kepala alkemis dari Alchemy Hall benar-benar adalah Hall Master dari sekte sepanjang masa, dia bahkan lebih sopan kepada Yuan Gongzi, bahkan memanggilnya saudara. Luar biasa, luar biasa. Hanya dengan reputasi Tuan Feng saja, begitu sekte sepanjang masa membuka toko obat kuno, itu akan menimbulkan sensasi besar. Apa yang dipikirkan Lu Desui juga adalah apa yang dipikirkan Jun Changqiao, jadi dia memerintahkan Li Luoqiu untuk menyebarkan berita bahwa kepala alkemis Aula Alkimia akan membuka toko pil kuno ke kota-kota lain. Petik 2, petik 2. Setelah Feng Guichen mengetahui hal ini, dia tersenyum pahit, saya bukan lagi orang yang bebas dan mudah yang suka berkeliling dunia. Persona sebelumnya runtuh dan persona baru didirikan. Dia sekarang adalah ketua aula dari Aula Alkimia Sekte sepanjang masa dan kepala alkemis dari toko pil kuno. Untungnya, Alchemy Hall bukanlah organisasi yang kuat. Selain melapor pada waktu tertentu, mereka umumnya tidak membatasi aktivitas anggotanya, apalagi mengganggu pekerjaan paruh waktu mereka. 7 kepala alkemis lainnya adalah tetua kehormatan dari sekte top atau tamu terhormat dari keluarga top. Jika mereka tahu bahwa Feng Guichen telah bergabung dengan sekte yang tidak dikenal, mereka mungkin akan memandangnya dengan jijik. 1 bulan kemudian, kumpulan ramuan obat baru matang. Feng Guichen mulai memperbaiki berbagai pil. Karena Sun Wukong dan yang lainnya hanya berhubungan dengan alkimia untuk waktu yang singkat, mereka hanya bisa membantu. Jun Changqiao juga tidak menganggur. Dia mengeluarkan sejumlah kecil ramuan obat untuk memperbaiki pil transformasi dan membagikannya kepada para murid, berusaha untuk membuatnya tersedia untuk seluruh sekte sesegera mungkin. Kepala keluarga, Feng Guichen juga makan pil transformasi dan merasa bahwa tubuhnya, meridian, jiwa, dan aspek lainnya telah sangat meningkat. Dia terkejut, pil macam apa ini? Sebuah pil diturunkan di sekte sepanjang masa. Saya telah mempelajari alkimia selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat satu pil pun yang dapat meningkatkan begitu banyak hal. Sebagai alam yang lebih tinggi,
alkimia sangat berkembang. Secara alami, itu melibatkan tubuh, meridian, jiwa, dan aspek lainnya, tetapi satu pil yang dapat meningkatkan banyak hal dan memiliki efek yang begitu jelas benar-benar tidak pernah terdengar. Allah Tuan Feng, harap diingat. Jun Changqiao berkata, moto pertama sekte kami adalah untuk tidak menonjolkan diri. Petik 2, petik 2. Sudut mulut Feng Guichen sedikit berkedut saat dia bertanya, Master Sekte, mengapa saya ingat Anda mengatakan bahwa tujuan pertama Anda adalah menjadi orang yang pantang menyerah dan melakukan hal-hal yang pantang menyerah? Allah Tuan Feng, Sun Bukong berbisik, moto pertama dari sekte sepanjang masa adalah mengubah keadaan sesuai dengan suasana hati sang patriark. Biasakan saja. Garis-garis hitam muncul di dahi Feng Guichen. Sekte yang diciptakan oleh senior Tonggu tidak ketat sama sekali. Kota Lin Yuan, gong, drum, dan petasan memenuhi udara. Setelah beberapa saat, Jun Changqiao berdiri di depan toko yang didekorasi dengan pakaian formal. Dia merobek kain merah yang tergantung di papan nama dan mengumumkan pembukaan resmi toko pil kuno. Selamat, Lu Desui menangkupkan tinjunya dan mengucapkan selamat sambil tersenyum. Pada hari pembukaan toko pil kuno, para pembudidaya dari semua lapisan masyarakat berkumpul di jalanan. Lagi pula, promosinya tepat dan kepala alkemis Aula Alkimia hadir. Pada awalnya, mereka memasuki toko dengan mentalitas mencoba membeli pil, tetapi setelah mengetahui bahwa banyak pil lebih dari 10 kali lebih efektif daripada pil biasa, mereka langsung tercengang. Tuan Kota Lu, Jun Changqiao menyerahkan pil bergizi mendalam dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa mencobanya. Oke, Lu Desui mengambilnya dengan ragu dan melemparkannya ke mulutnya. Ketika kemanjuran pil benar-benar berlaku, pembuluh darah dan pori-porinya tampak terbuka seketika, menyerap atribut dan prinsip langit dan bumi dengan gila-gilaan. Dia berseru kaget, luar biasa, tidak bisa dipercaya. Banyak leluhur melihat ini dan diam-diam berpikir, begitu berlebihan. Sebenarnya, ini tidak berlebihan. Orang harus tahu bahwa Lu Desui telah minum pil kemarin dan ekspresi wajahnya bahkan lebih dilebih-lebihkan. Awalnya, dia telah diminta untuk bekerja sama hari ini, tetapi pada akhirnya, aktingnya tidak sesuai standar. Ini mengingatkan orang pada kejinan dari benua asal roh, mitra emas sejati. Tuan Kotake, aku sangat merindukanmu. Jun Patriark, saya ingin membeli pil budidaya mendalam, kata seorang patriark. Jun Changqiao berkata, pil-pil ini semuanya disempurnakan oleh Hall Master Feng. Sebagai kepala alkemis dari Alchemy Hall, saya yakin tidak ada yang akan meragukan keterampilan alkimianya. Oleh karena itu, harga pil Eternal Alchemy Store saya 10 kali lipat lebih mahal dari pil biasa. Karena jumlahnya tidak banyak, masih ada batasnya. Sebenarnya, ada banyak stok yang disiapkan kali ini, tetapi Gou Sheng harus mengontrol jumlahnya. Pertama, itu adalah pemasaran kelaparan, dan kedua, barang langka itu mahal. Tanda hubung. Toko pil abadi yang baru dibuka ditakdirkan untuk memiliki bisnis yang berkembang pesat karena pilnya 10 kali lebih efektif daripada pil biasa. Di antara mereka, yang paling laris secara alami adalah pil bergizi esensi mendalam senilai 1000 batu mendalam. Itu bisa bertahan selama 10 hari setelah dikonsumsi, dan kecepatan penyerapannya juga 10 kali lebih cepat daripada pil biasa. Pil pemulihan koagulasi darah dan pil pelindung vena mendalam juga sangat bagus, tetapi yang satu fokus pada penyembuhan sementara yang lain fokus pada perlindungan. Oleh karena itu, pembudidaya biasanya hanya menyiapkan beberapa sebagai cadangan daripada menggunakannya setiap hari. Yuan tua, Feng tua, Jun Changqiao mengatur, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Raja ini akan kembali ke sekte terlebih dahulu. Dia datang untuk berpartisipasi dalam pembukaan toko. Di masa depan, operasi dan manajemen akan diserahkan kepada Yuan Feng dan Feng Guichen. Dia hanya perlu bertanggung jawab untuk menghitung uang di sekte. Pernahkah kamu mendengar, toko pil abadi yang baru dibuka di barat kota menjual banyak pil dengan efek 10 kali lipat dari pil biasa? Tentu saja aku pernah mendengarnya. Patriark keluarga Kai di sebelah membeli banyak. Aku dengar dia pergi mengasingkan diri setelah kembali. Ayo pergi dan lihat. Kita bisa pergi dan melihatnya, tetapi jangan berharap untuk membeli pil apapun. Mengapa? Karena mereka terjual habis dalam waktu 2 jam setelah pembukaan. Berita tentang toko pil abadi yang menjual pil 10 kali lebih efektif daripada pil biasa menyebar ke seluruh kota Lin Yuan hanya dalam setengah hari. Dengan aliran pembudidaya dari semua lapisan masyarakat, perlahan-lahan akan menyebar ke kota-kota lain. Banyak orang bergegas kegirangan, hanya untuk menemukan bahwa toko itu telah menggantungkan papan bertuliskan, pil dijual. Mendesah, mereka baru bisa datang besok pagi.
Hari berikutnya, banyak pembudidaya bangun lebih awal, tetapi ketika mereka tiba di toko pil abadi, mereka menemukan bahwa sudah ada antrean panjang. Bukankah itu hanya toko pil abadi? Begitu banyak orang bergegas untuk membeli, mungkinkah mereka menjual pil abadi? Hal yang paling membuat frustrasi adalah bahwa setelah mengantri untuk waktu yang lama, ketika hampir giliran mereka, pintu dibanting menutup dan sebuah papan bertuliskan, dijual pil, tolong beli lebih awal, digantung. Sialan, aku menunggu sepanjang pagi tanpa hasil. Para pembudidaya yang tidak membeli pil kembali kecewa dan memutuskan untuk bangun lebih awal keesokan harinya. Popularitas toko pil abadi juga berdampak pada toko pil lainnya. Misalnya, dua toko pil tua di timur dan utara kota mengalami penurunan penjualan yang parah hanya dalam beberapa hari. Orang-orang yang bertanggung jawab cemas dan marah. Mereka hanya bisa marah dan tidak berani punya ide. Lagi pula, dengan Feng Guichen di sini, menyinggung perasaannya sama dengan menyinggung aula alkimia. Oleh karena itu, ketika melakukan bisnis di alam atas, koneksi dan hubungan sangat penting. Jun Changqiao mengandalkan identitasnya sebagai kepala alkemis aula alkimia untuk memunculkan ide membuka toko untuk mengembangkan bisnis sekte. Dalam beberapa hari ke depan, kota Lin Yuan ditakdirkan untuk menjadi sangat hidup. Setiap pagi, antrean panjang terlihat di jalan tempat toko obat itu berada. Banyak orang senang karena mereka berhasil membeli pil, tetapi banyak orang tertekan karena tidak berhasil membeli. Tentu saja, berita tentang toko Eternal Elixir sudah mulai menyebar ke kota-kota yang lebih jauh. Banyak keluarga miskin dan sederhana dan pembudidaya nakal sedang dalam perjalanan ke kota Lin Yuan. Lu Desui saat ini sangat senang, karena masuknya seniman bela diri asing dalam waktu sesingkat itu pasti akan membawa lebih banyak manfaat bagi kota. Yuan Gongxi, untuk lebih dekat dengan sekte sepanjang masa, dia secara khusus mengatur perjamuan untuk Yuan Feng dan menyatakan, pembebasan pajak selama 1 tahun. Lu Desui berpikir bahwa toko pil obat yang diawasi oleh Feng Guichen pasti akan populer setelah dibuka, tetapi dia tidak menyangka toko itu akan menjadi begitu populer. Menurut Friend saat ini, selama berita menyebar ke kota-kota sekitarnya, itu pasti akan lebih menakutkan. Tuan Kota Lu, Yuan Gongxi menyesap anggur dan tersenyum, meskipun skala kota Lin Yuan lebih besar daripada kota manapun di alam bawah, itu tidak mencolok di alam atas, karena dia berhenti sejenak dan melanjutkan, di sana tidak ada karakteristik yang akan diingat orang. Lu Desui terdiam sejenak, lalu bertepuk tangan dan berkata, pembebasan pajak selama 3 tahun. Dia mengerti bahwa pihak lain memberitahunya bahwa Eternal Elixir Store dapat didirikan di kota Lin Yuan, yang merupakan harta karun. Itu adalah karakteristik terbesarnya, jadi mengumpulkan lebih sedikit pajak dan menarik lebih banyak seniman bela diri jelas merupakan hal yang bagus. Saya mendengar dari Patriark bahwa dia akan membuka toko pil obat di kota di masa depan dan secara aktif menghubungi kota-kota lain, berharap untuk mengubah tempat ini menjadi pasar besar untuk pil obat dan jamu, kata Yuan Gongxi dengan suara rendah. Ini, mata Lu Desui melebar, lalu dia berkata dengan lugas, toko Anda tidak perlu membayar pajak di masa depan. Jika ada kebutuhan, Lu ini akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Kota Lu. Yuan Gongxi mengangkat cangkirnya, Lu Desui juga buru-buru mengangkat cangkirnya. Mereka berdua minum dengan riang selama 1 jam sebelum meninggalkan jamuan makan. Faktanya, Jun Changqiao benar-benar memiliki ide untuk membuka toko pil obat, tetapi dia tidak memutuskan kapan akan menerapkannya, apalagi menciptakan pasar yang besar untuk pil obat dan jamu. Kata-kata Yuan Gongxi menipu, tetapi juga untuk memperjuangkan manfaat terbesar bagi sekte. Eternal Elixir Store sedang berjalan lancar, dan para murid dari sekte sepanjang masa juga rajin berkultivasi. Dapat dikatakan bahwa ada banyak terobosan. Jun Changqiao juga tidak menganggur. Popularitas toko obat mujarab diharapkan, tetapi dia tidak selalu bisa melakukan pemasaran kelaparan, jika tidak maka akan mudah untuk membakar dirinya sendiri. Jadi dia hanya bisa menginjak pedang terbangnya dan mulai berlari di sekitar kota-kota sekitarnya, berharap untuk menjual lebih banyak benih pil obat. Yuan Feng, yang bertanggung jawab atas urusan internal, dipindahkan ke kota Lin Yuan untuk mengelola bisnis pil obat. Patriark sering tidak ada di rumah, jadi petinggi dan murid akan pergi ke Mawar Bunga untuk mendiskusikan apapun. Bagaimanapun, dia adalah istri dari sekte. Gou Sheng juga tidak mengungkapkan pendapatnya. Atau dia sengaja pura-pura tidak tahu. Dengan cara ini, Mawar Bunga, yang jelas-jelas tidak memiliki tugas sebenarnya, menjadi komandan kedua sekte sepanjang masa. Dia bertanggung jawab atas banyak urusan internal. Sebagai ratu pesawat, tentu saja tidak masalah baginya untuk mengelola sekte.
Jadi ketika Jun Changqiao keluar, dia mengurus banyak hal dengan tertib. Suatu hari, di malam hari, Jun Changqiao kembali dari membeli benih pil obat di kota lain dan mendarat di depan halaman puncak Kepala Naga. Dia melihat bahwa ruang belajar di sebelah masih menyala. Wanita itu masih duduk di meja mengatur materi sekte, sangat mirip dengan ratu yang begadang semalaman untuk meninjau peringatan. Apakah kamu tersentuh? Sistem bertanya. Nyah. Jun Changqiao memutar matanya, lalu berjalan ke halaman. Namun entah kenapa, dia tiba-tiba berbalik dan berjalan ke halaman mawar bunga, lalu berbalik saat hendak masuk. The Rose of Flowers, yang sedang mengatur file, memperhatikan sesuatu. Dia mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. Melihat dia berjalan di luar pintu, dia bingung. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara mendesing. Gou Sheng berubah dari keadaan ragu-ragu ke set ke-9 senam radio dalam waktu tercepat dan berkata, tentu saja saya melakukan latihan pagi. Mawar bunga terkejut, melakukan olahraga pagi di tengah malam. Aku senang untuk. Jun Changqiao terus melakukannya seperti patung pasir besar sampai dia melakukan beberapa putaran. Kemudian dia berbalik dan berkata, aku lelah, aku akan tidur. Petik 2, petik 2. Mawar bunga terdiam. Tepat sebelum memasuki halaman kediaman, Jun Changqiao berhenti dan berkata dengan acuh tak acuh, lakukan semuanya seperti saya, selalu perhatikan keseimbangan antara kerja dan istirahat. Apotek eliksir kuno telah dibuka selama lebih dari setengah bulan. Yuan Gongzi tidak kembali ke sekte karena jarak antara kedua tempat itu agak jauh. Tidak realistis untuk melakukan perjalanan bolak-balik pada hari yang sama. Ide Jun Changqiao adalah menyelesaikan akun sebulan sekali. Dengan cara ini, ramuannya akan matang dan dia juga bisa menyiapkan pil baru untuk dijual. Kepala keluarga. Suatu hari, He Wudi datang menemuinya dan berkata, saya telah menembus pemenuhan Agung Wuseng. Sangat cepat, wajah Jun Changqiao dipenuhi dengan kejutan. Di antara murid inti, Ye Xingchen baru saja menembus puncak Wuseng. He Wudi jarang menonjol, tetapi tidak untuk pamer. Dia berkata, Patriark, izinkan saya keluar dan berlatih. Banyak fasilitas seni bela diri di sekte tidak bisa mengikuti kecepatan. Daripada berkultivasi di sekte, lebih baik pergi keluar dan menemukan kegembiraan. Sebenarnya, Ye Xingchen juga memiliki rencana ini, tetapi karena dia dipukuli habis-habisan oleh Sun Mucheng di Stillwater Town, dia memutuskan untuk berkonsentrasi pada kultivasi terlebih dahulu dan hanya berlatih setelah menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Berapa lama? Sulit untuk mengatakannya. Kamu harus berhati-hati saat keluar. Jun Changqiao juga tahu bahwa sekte baru saja dimulai di alam atas. Banyak fasilitas pada dasarnya sudah usang, dan tidak ada persediaan pil yang mutlak untuk saat ini. Membiarkan para murid pergi berlatih sendiri tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Ada bahaya, ada juga peluang. Namun, Gou Sheng masih sedikit khawatir. Dia berkata, panggil Xingchen dan Zui Ji untuk pergi bersama. Mereka bisa saling menjaga di jalan. Ya, He Wudi pergi dan kemudian memberitahu mereka berdua tentang pergi keluar untuk berlatih. Balasan yang dia terima adalah, ayo pergi. Oleh karena itu, mereka bertiga meninggalkan sekte sepanjang masa dan memulai perjalanan yang luar biasa tanpa perlindungan dari Patriark. Tunggu sebentar, tepat ketika mereka mencapai kaki gunung, sebuah suara datang dari belakang. Aku akan pergi bersamamu. Jun Changqiao benar-benar khawatir tentang mereka bertiga pacaran, jadi dia membiarkan Si mengikuti. Bagaimanapun, dia telah tinggal di alam atas dan seharusnya memiliki pengalaman yang baik. Pada titik ini, mereka bertiga telah berkumpul, dan ada satu kambing hitam lagi, Xiao Ziji yang membawa perisai. Kemana kita akan pergi? Raja Ungu berkata dengan bangga. Seolah-olah dia mengatakan bahwa kemanapun mereka pergi, raja ini akan menjamin keselamatan mereka. He Wudi mengeluarkan peta dan menunjuk titik merah. Gua Raja Iblis. Ketika Ye Xingchen dan Xiao Ziji melihat ini, mereka segera menyadari bahwa junior martial brother ini pasti telah merencanakan perjalanan ini sebelumnya. Raja Ungu, yang awalnya memiliki ekspresi arogan, tiba-tiba menjadi serius, dan berkata, itu adalah salah satu daerah terlarang paling berbahaya di alam atas. Dengan tingkat kultivasi Anda pasti tidak akan dapat kembali. Justru karena berbahaya saya pergi berlatih, kata He Wudi. Tidak buruk, Ye Xingchen dan Xiao Ziji setuju. Jika tidak ada bahaya, itu tidak akan disebut petualangan. Itu akan disebut petualangan. Semakin berbahaya, semakin seru. Lebih-lebih lagi, He Wudi berkata, kami hanya berlatih di daerah luar. Baik, Zi, yang berani mencuri telur naga, jelas bukan pengecut. Jika tiga pemula yang bahkan belum mencapai Void Piercing Realm berani pergi,
dia pasti akan menemani mereka sampai akhir. Ayo pergi. Musik latar yang sangat keras terdengar, dan mereka berempat meninggalkan Gunung Abadi Ion tanpa melihat ke belakang. Kepala keluarga, Li Qingyang, yang berdiri di depan gerbang gunung, mengerutkan kening dan berkata, saya terus merasa bahwa membiarkan mereka pergi berlatih akan berbahaya. Dia awalnya ingin mengikuti mereka, tetapi Patriark telah memberinya misi untuk memanfaatkan sepenuhnya area Gunung Abadi Ion yang belum berkembang, jadi dia telah membawa Paige untuk mengamati medan selama periode ini. Dengan mengikuti Hall Master Z, tidak akan ada masalah besar. Bagaimana mungkin Jun Changqiao tidak tahu bahwa alam atas bahkan lebih berbahaya? Namun, karena para murid ada di sini, mereka harus siap menghadapi bahaya dan tidak tumbuh tanpa beban di rumah kaca sepanjang tahun. Ledakan. Di hutan belantara ribuan mil jauhnya dari sekte sepanjang masa, aura iblis yang kuat meletus secara serampangan, menyebabkan bunga dan pohon di sekitarnya bergetar. Raja Ungu memperlihatkan setengah dari tubuhnya dan berdiri dengan bangga di tempat. Kenapa dia tidak melepas celananya? Itu karena binatang buas yang menyerang terlalu lemah. Dia melepas bajunya saat bertarung dan menyingkirkan mereka semua. Petik 2, Ye Xingchen dan dua lainnya tampak seperti akan hancur. Bos, tidak mudah menemukan target yang bisa digunakan untuk bertarung, tapi kau menyingkirkan mereka bahkan sebelum mereka sempat melepas celanamu. Untuk apa kita berlatih? Ayo pergi, Raja Ungu berkata dengan bangga. Jadi, semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Dalam perjalanan ke Gua Raja Iblis, mereka bertemu banyak binatang tingkat tinggi, tetapi pada akhirnya, mereka semua dikalahkan olehnya dan dia hanya menonton pertunjukan. Baik, Patriark tidak mengirim Hall Master Z untuk melindungi semua orang, tetapi sengaja mencuri pusat perhatian. Mengaum. Suatu hari, ratusan binatang yang sebanding dengan level Wu Sheng berkumpul di hutan belantara dan mengepung Ye Xingchen, He Wudi, dan Xiao Ziji. Raja Ungu tidak bertarung kali ini. Dia berdiri di atas batu di kejauhan dan berkata, silakan mulai penampilanmu. Petik 2, kami tidak tahu apakah kami harus mengutuk. Sebulan kemudian, Yuan Gongzi kembali ke sekte. Jangan bilang dulu. Jun Changqiao menyela, biarkan aku menebak berapa banyak yang kamu hasilkan. Petik 2, Yuan Gongzi segera menutup mulutnya. 10 juta. Terlalu sedikit. 20 juta. Terlalu sedikit. Jun Changqiao bingung. Dia tahu berapa banyak pil yang ada di apotek. Menurut harga yang dia tetapkan, bahkan jika dia menjual semuanya, dia hanya akan mendapatkan paling banyak 20 juta. Yuan Gongzi tersenyum dan berkata, Patriark, beberapa keluarga dari kota-kota besar mengetahui tentang efek pil kami dan membelinya dengan harga 2 kali lipat dari harga aslinya. Jadi, Hall Master Feng menghasilkan total 30 juta dari kumpulan pil yang dia beli. Dihilangkan. Jun Changqiao mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya dan tertawa aneh. Kepala keluarga, Yuan Gongzi berkata dengan lemah, kamu tidak. Cukup. Tiba-tiba, Jun Changqiao berdiri dan meletakkan satu kaki di kursi. Dia dengan keras menyanyikan lagu cuci otak yang mengekspos usianya. Saya menghasilkan uang, saya tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Saya membeli Nokia dengan tangan kiri saya, Motorola dengan tangan kanan saya. Puci, Yuan Gongzi memuntahkan darah di tempat. Dia juga terkejut keluar dari aula. Gou Sheng mungkin seorang pemula dalam seni bela diri, tapi dia benar-benar ahli dalam musik. Batch pil pertama Feng Guichen hanya berharga beberapa ratus ribu Profound Stone untuk dimurnikan, tetapi ketika dia menjualnya ke Eternal Pill Store, dia benar-benar mendapatkan 30 juta Profound Stone. Tidak heran Jun Changqiao sangat bersemangat sehingga dia bernyanyi di tempat. Mereka baru membuka bisnis selama sebulan. Selama mereka bisa memasok jamu kapan saja, bagaimana dengan setahun? 10 tahun, kekayaan yang akan mereka peroleh tidak terbayangkan. Kami kaya. Jun Changqiao bersemangat dari siang hingga malam, dan dari malam hingga fajar. Kemudian, dia dengan cepat menyebarkan rencana baru untuk memasok apotek pil abadi dengan seluruh kekuatannya. Penatua Wei menerima perintah dan secara aktif mengirim orang ke ladang obat untuk menanam benih tanaman obat. Paige dengan gila-gilaan menelan daerah yang belum berkembang dan membangun ladang obat untuk meningkatkan produksi. Sementara langkahnya tiba-tiba dipercepat, Jun Changqiao dengan tenang duduk di ruang kerjanya dan membuka versi yang disempurnakan dari paviliun binatang buas roh. Dia berencana menggunakan batu mendalam untuk menetaskan telur binatang dan melihat bagaimana hasilnya. Cukup, dia mengklik Thunder Caltrop Egg dan memilih Li Qingyang. Jun Changqiao memiliki begitu banyak binatang yang dikontrak sehingga dia hampir lupa siapa mereka,
jadi dia berencana untuk melengkapi murid keduanya dengan yang pertama. Ketika dia punya uang di masa depan, dia akan memberikan satu kepada Lu Qianqian, Xiao Ziji, dan yang lainnya. Murid cocok, batu mendalam cocok, dan tombol inkubasi menyala. Fiuh. Jun Changqiao menarik napas dalam-dalam dan berdoa, saya harap binatang terkontrak yang saya beli dengan uang layak dengan kualitas harta langka. Ding, inkubasi dimulai. Petik 2, 10, 9, 8, 1. Ding, telur Thunder Caltrop berhasil menetas. Itu akan secara otomatis menandatangani kontrak dengan murid Li Qingyang. Petik 2. Brengsek, Jun Changqiao menghela nafas dengan emosi, cepat sekali. Daerah Gunung Abadi Ion yang relatif kosong, Li Qingyang, yang sedang mengamati medan, berkata dengan puas, tempat ini tidak buruk. Ini dapat digunakan untuk menanam tanaman obat. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah berjalan-jalan di sekitar 4 lapisan luar sekte, menemukan banyak yang cocok untuk mengembangkan ladang obat dan mengubah gunung baru. Di jalan pembangunan, murid kedua berjalan semakin jauh. Itu terutama karena Jun Changqiao telah mengembangkan sekte dengan sangat baik, memungkinkan Li Qingyang dan yang lainnya memiliki waktu untuk mengembangkan hobi pribadi mereka, tidak seperti seniman bela diri lain dari sekte lain yang dengan sepenuh hati berkultivasi. Jika tidak hati-hati, mereka akan tertinggal dan terpinggirkan. Ayo pergi ke tempat lain dan melihat-lihat. Li Qingyang baru saja mengangkat satu kaki ketika semacam fluktuasi tiba-tiba datang dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah jatuh ke dalam waktu yang singkat. Sesaat kemudian, kembali normal, dia bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Qingyang, pada saat ini, suara patriark terdengar di telinganya, datanglah ke aula utama. Ya, Li Qingyang menyerah untuk terus menjelajahi medan dan bangkit untuk menuju ke puncak tulang besi. Tepat ketika dia berjalan ke aula utama, sesuatu tiba-tiba menerkamnya. Dia ingin menghindari atau memblokirnya, tetapi rasa keakraban yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya, jadi dia tanpa sadar memeluknya. Mendesis, ular guntur menyembur keluar, dan udara dipenuhi dengan aura pembunuh. Li Qingyang memfokuskan pandangannya dan menyadari bahwa dia sedang memeluk seekor binatang buas yang seluruh tubuhnya terbungkus petir. Dia tidak tahu spesies apa itu. Kedua matanya sangat besar, dan pupilnya seperti kilat. Itu terlihat sangat lucu. Qingyang, Jun Changqiao, yang duduk di singgasana patriark, berkata, ini adalah binatang Caltrop guntur. Mulai hari ini dan seterusnya, itu akan menjadi binatang kontrak eksklusifmu. Hah, Li Qingyang tercengang, suara mendesing. Thunder Caltrop Beast, yang seukuran anjing gembala, menjulurkan lidahnya dan menjilati wajah tuannya. Senyum seperti manusia secara bertahap muncul di wajahnya. Brengsek, ada apa di belakang kakak senior kedua? Guntur dan kilat berkumpul di bulunya. Li Qingyang berjalan keluar dari aula utama, dan Thunder Caltrop Beast, yang masih dalam masa pertumbuhan, mengikuti di belakangnya. Ekor kecilnya terus bergoyang, yang segera menarik perhatian para murid di sekitarnya. Kakak kedua, Su Xiaomo berlari dan bertanya dengan heran, apa ini? Li Qingyang berkata, patriark memberiku binatang kontrak. Binatang kontrak, Su Xiaomo bahkan lebih terkejut. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh pria kecil yang menggemaskan itu, tetapi begitu dia menyentuh bulunya, dia mulai menggigil. Kemudian, rambutnya berdiri, dan dia jatuh ke tanah, mulutnya berbusa. Mata Li Qingyang melebar, pria kecil itu jelas terlihat sangat lemah, tetapi dia sebenarnya bisa menyetrum saudara muda Su. Qingyang, Jun Changqiao berjalan keluar dari aula dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, meskipun binatang ini baru saja lahir, ia sudah memiliki kekuatan binatang suci, jadi jangan biarkan orang lain menyentuhnya. Sebanding dengan binatang suci, Li Qingyang berseru, sangat kuat. Telur binatang di paviliun binatang roh didefinisikan sebagai binatang langka dan eksotis, jadi mereka pasti luar biasa. Itu normal bagi telur untuk berada di level kaisar bela diri setelah menetas. Faktanya, Jun Changqiao masih belum puas. Akan lebih baik lagi jika telur-telur itu berada di level atas dari Void Shattering Tier atau Core Transformation Tier ketika mereka lahir. Kepala keluarga, Li Tiantian berlari dan menggosok tangannya, kapan kamu akan menghadiahiku dengan binatang kontrak? Jangan khawatir, jangan khawatir. Jun Changqiao berkata, selama kinerjamu cukup luar biasa, cepat atau lambat akan ada satu. Dia tidak sabar untuk memberi masing-masing muridnya binatang kontrak eksklusif, tetapi kekuatan finansialnya tidak mengizinkannya, jadi dia hanya bisa perlahan mengumpulkan kekayaan di masa depan dan melengkapi mereka dengan itu. Neil punya condor, kamu bisa menghemat 10 juta. Condor Ye Xingchen juga telah naik, tetapi karena kekuatannya,
ia menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi di pegunungan. Ada banyak binatang roh dari tingkat yang berbeda di Gunung Tulang Besi, dan jumlahnya jauh melebihi jumlah murid sekte itu. Selanjutnya, dipimpin oleh Raja Ungu, jadi tidak masalah untuk mengatur binatang kontrak untuk masing-masing murid. Namun, itu hanya yang biasa. Telur binatang di paviliun binatang roh semuanya adalah binatang langka dan eksotis. Tidak hanya mereka dapat digunakan sebagai binatang kontrak untuk bertarung bersama tuan mereka juga memiliki banyak manfaat lainnya. Misalnya, ketika Li Qingyang kembali ke kediamannya dan berkultivasi seperti biasa, dia menyadari bahwa penyerapan dan pemahamannya tentang atribut guntur telah meningkat banyak. Itu tidak benar, aku sama sekali tidak makan pil kultivasi mendalam. Sama seperti Li Qingyang yang bingung, dia tiba-tiba menyadari bahwa badak guntur yang tergeletak di sampingnya diselimuti atribut guntur yang padat, menyerap banyak energi murni saat bernafas. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa pemahaman dan pengetahuannya tentang atribut guntur juga meningkat sedikit demi sedikit ketika pihak lain menelan atribut tersebut, jadi dia berseru, ini dapat membantu saya berkultivasi. Untuk mengkonfirmasi tebakan ini, Li Qingyang berhenti berkultivasi dan menatap Thunder Rhinoceros Beast yang bernafas lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan metode kultivasi mental untuk menyerap atribut langit dan bumi, itu masih memiliki peningkatan halus dalam atribut guntur. Tidak buruk, ini adalah karakteristik telur binatang di paviliun binatang roh. Selama itu menetas dan menjalin hubungan kontrak dengan prajurit itu, budidayanya sendiri juga akan meningkatkan tuannya. Tentu saja, peningkatan master juga akan meningkatkan binatang kontrak. Singkatnya, kontrak Jun Changqiao dengan Page dan Purple Lightning Spirit Tiger termasuk dalam level biasa, sedangkan kontrak Li Qingyang dengan Thunder Rhinoceros Beast termasuk dalam level lanjutan. Untuk menjelaskannya secara profesional, ini adalah kontrak kelahiran. Prajurit dapat membentuk senjata dan harta natal dan mencapai komunikasi yang sempurna untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Tuan dan pelayan di bawah kontrak kelahiran juga dapat meningkatkan kekuatan mereka, dan mereka bahkan dapat berbagi seni bela diri dan sumber daya secara real-time. Jun Changqiao terkejut ketika mendengar ini. Apakah itu luar biasa? Murid kedua dan Thunder Rhinoceros Beast bisa berbagi pengalaman, jadi kecepatan kultivasi mereka pasti akan lebih cepat. Selain itu, binatang buas tidak membutuhkan seni bela diri atau metode kultivasi mental. Mereka bisa menjadi lebih kuat hanya dengan bernapas, yang berarti, mereka juga bisa menjadi lebih kuat saat berbaring dan tidur. Sistem berkata, ada kekurangan. Kekurangan apa? Meskipun murid kedua dan binatang badak guntur dapat berbagi pengalaman, mereka juga akan berbagi kerusakan. Jika salah satu dari mereka terluka parah, yang lain akan terluka. Jun Changqiao berkata, itu sangat kacau. Tentu saja. Sistem berkata, dengan binatang kontrak yang dapat berbagi pengalaman, para murid pasti akan meningkat lebih cepat, dan mereka juga bisa bertarung bersama. Secara keseluruhan, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Masuk akal, Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, setelah penyelesaian apotek bulan depan, kami akan membebaskan sejumlah dana untuk melengkapi kian-kian dan yang lainnya dengan binatang kontrak. Menetas telur badak guntur adalah ujian internal, dan hasilnya memuaskan, jadi murid inti pasti akan dilengkapi. Itu hanya masalah waktu. Gou Sheng tidak berani berpikir seperti ini tanpa keuntungan besar yang dibawa oleh apotek ramuan kuno. Lagi pula, menetaskan telur menghabiskan puluhan juta magnetite. Pentingnya bisnis sekte segera tercermin. Suara mendesing. Suara mendesing. Di hutan pegunungan yang jauh dari sekte sepanjang masa, lusinan bayangan hitam yang tampaknya diselimuti petir bergerak cepat. Kakak, ada berita dari klan. Telur yang menetas di kolam guntur telah lahir. Apakah kamu sudah mengkonfirmasi lokasinya? Belum. Sialan, alam atas begitu besar. Tanpa lokasi yang akurat, bagaimana kita bisa menemukannya? Kelompok bayangan hitam ini setidaknya mengkonfirmasi bahwa telur telah lahir. Lusinan klan lain yang mencari ke arah lain tidak memiliki petunjuk sama sekali, dan hanya bisa berlarian seperti lalat. Di aula Realm Hall yang sangat luas, beberapa tetua juga berdiskusi. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, baru-baru ini, semua klan utama telah terbentuk. Mungkinkah mereka ingin sepenuhnya melepaskan semua kepura-puran keramahan dan melanggar perjanjian persahabatan yang dibuat puluhan ribu tahun yang lalu? Seorang tetua berkata dengan dingin, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Mereka yang bukan dari klan kita pasti akan memiliki niat yang berbeda. Kita seharusnya tidak membuat perjanjian saat itu dan membiarkan mereka berkembang terus selama bertahun-tahun. Laporan,
Pada saat ini, seseorang datang menemui mereka dan berkata, klan naga juga bergerak. Apa? Beberapa tetua segera berdiri dan berkata dengan alis berkerut, bahkan klan naga mulai gelisah. Saya khawatir ini bukan pertanda baik. Atas memang sedikit gelisah selama periode waktu ini. Klan yang jarang menginjakkan kaki di dunia sekuler mulai beraksi. Penggagasnya, Jun Changqiao, tidak tahu bahwa seluruh dunia menjadi bergejolak karena dia. Pada saat ini, dia dengan damai terus bertani dan mendapatkan uang di sekte. Mendapatkan keuntungan besar dengan modal yang sangat kecil. Jika apotek Eternal Elixir terus berkembang, akumulasi kekayaan pasti akan menakutkan. Bahkan jika pada akhirnya, kekayaan akan menjadi tumpukan angka, siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu sedikit uang. Karena itu, Jun Changqiao mulai berpikir, haruskah dia membuka cabang di kota lain, atau membeli bisnis lain? Tidak, kami tidak memiliki cukup tenaga dan material. Mari kita kembangkan apotek obat mujarab di kota Lin Yuan terlebih dahulu, lalu pertimbangkan untuk memperluas bisnis. Lagi pula, itu bukan penyempurnaan satu kunci seperti pavilion eliksir. Pasokan eliksir membutuhkan tenaga kerja yang cukup. Saat ini, Feng Dixuan adalah satu-satunya alkemis yang menyedihkan di sekte, jadi dia tidak selalu bisa menghasilkan 997. Kepala keluarga, Li Luoqiu berjalan ke aula utama dan berkata, Yuan Gongzi mengirim surat yang mengatakan bahwa banyak klan di bidang tanaman obat bersedia menjalin hubungan kerja sama jangka panjang dengan kami. Tidak hanya Patriark Ai versi alam atas datang, tetapi ada juga sekelompok besar dari mereka. Di bulan ini, apotek Eternal Elixir telah menjadi populer di daerah sekitarnya. Setiap pedagang jamu dengan sedikit penglihatan semua berharap untuk menyediakan sumber jamu. Beritahu Yuan Tua bahwa kita dapat bekerja sama dengan mereka, tetapi ramuan obat harus dipasok sesuai dengan kebutuhan kita. Kata Jun Changqiao. Ramuan obat biasa pasti tidak dapat memurnikan ramuan berkualitas tinggi. Alasan mengapa mereka masih ingin membelinya adalah karena mereka dapat menggunakannya untuk memperbaiki pil pembentuk transformasi pertama. Ramuan obat yang terkandung di Nourishing Earth disempurnakan menjadi ramuan berkualitas tinggi untuk menyerang pasar dan mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk sekte. Ramuan obat biasa digunakan untuk memperbaiki ramuan sistem untuk memperkuat kekuatan para murid. Li Luoqiu buru-buru mengirim berita ke kota Lin Yuan. Setelah Yuan Gongzi menerima berita itu, dia segera memanggil orang-orang yang bertanggung jawab atas beberapa bisnis jamu dan mulai bernegosiasi dengan serius. Terus terang, mereka tawar-menawar. Setelah 1 jam berdiskusi, orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai klan berjalan dengan linglung. Mereka bersumpah dalam hati mereka bahwa mereka belum pernah melihat orang yang begitu pelit dalam hidup mereka. Beberapa hari kemudian, sejumlah besar ramuan obat diangkut dari kota Lin Yuan. Setelah Jun Changqiao melihat mereka satu persatu, dia berkata dengan heran, harganya sangat murah. Jika saja Gou Sheng tahu bahwa ludah Tuan Muda Yuan berterbangan kemana-mana di meja perundingan, dan dia hampir membuat pihak lain menangis, dia akan mengerti mengapa harganya begitu murah. Astaga, dia membuka pavilion eliksir, mencocokkan jumlah pil pembentuk, dan memulai produksi 1 tombol. Setelah jangka waktu tertentu, semua pil disempurnakan. Jun Changqiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi, masih lebih mudah untuk menipu. Sistem berkata, jika tuan rumah menjual pil semacam ini, keuntungannya pasti akan lebih tinggi. Saya juga, Jun Changqiao memutar matanya dan berkata, para murid belum dipopulerkan. Bagaimana mungkin ada tambahan untuk dijual? Pil pembentuk yang baru dibuat didistribusikan satu demi satu. Semakin banyak murid mendapat manfaat dan terus fokus pada kultivasi mereka. Sudah beberapa bulan sejak mereka naik, dan kekuatan keseluruhan sekte sepanjang masa dapat dikatakan meningkat dengan mantap. Namun, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan sekte Xuan. Lagi pula, kekuatan puncak mereka hanya ditopang oleh rem ganda hitam putih. Bagaimana saya bisa menjadi lebih kuat lebih cepat? Jun Changqiao merenung. Sederhana, sistem berkata, pergi ke toko. Jun Changqiao berkata tanpa daya, aku ingin, tetapi kekuatanku tidak mengizinkanku. Selama periode waktu ini, tidak ada misi apapun, dan poin kontribusinya terhenti di 40.000. Sangat sulit untuk memasak tanpa nasi. Aku sudah terkurung di rumah sepanjang hari, bagaimana bisa ada misi? Ding, misi sampingan diaktifkan. Petik 2, sistem, jika kamu tahu cara berbicara, maka bicaralah lebih banyak. Jun Chang tertawa, apakah aku bisa menjadi lebih kuat atau tidak di masa depan semua akan tergantung padamu, sistem penyembuh racun yang menamparkan wajah.
Dia membuka antarmuka sistem. Isi misinya adalah menghadiri konferensi sekte di Gunung Lingfeng pada awal bulan depan. Sesederhana itu, Jun Changqiao tercengang. Itu bukan untuk membunuh monster atau naik level, itu hanya untuk menghadiri konferensi. Misi yang diberikan sebenarnya tidak sulit sama sekali. Sistem bergumam, meskipun misinya sederhana, dengan kepribadian tuan rumah, itu pasti akan menjadi konferensi yang unik. Mustahil, Jun Changqiao berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan pergi dan mendengarkan bagaimana para pemimpin dari berbagai sekte membual. Aku tidak akan menimbulkan masalah. Faktanya, apakah itu alam bawah atau alam atas, adalah normal bagi sekte besar untuk mengadakan konferensi hari ini dan konferensi besok. Bagaimanapun, semua orang berada di lingkaran yang sama dan perlu berinteraksi satu sama lain. Jun Changqiao baru saja tiba dan tidak terbiasa dengan tempat itu. Bahkan jika itu bukan karena misi, dia secara alami bersedia untuk memperluas wawasannya setelah mengetahui tentang ini. Gunung Lingfeng, dia mengeluarkan peta, mengkonfirmasi lokasi, dan berkata, tidak terlalu jauh. Jika kita berangkat sekarang, kita seharusnya dapat mencapainya pada awal bulan depan. Dengan munculnya misi sampingan, Jun Changqiao termotivasi. Dia mulai mengatur urusan internal sekte dan memutuskan untuk berangkat besok pagi. Setelah mengetahui bahwa dia akan menghadiri konferensi antar sekte, Rose of Flowers menanyainya terus-menerus, apakah mereka menyetujuimu? Apakah mereka membiarkan Anda hadir? Petik 2. Ini, Jun Changqiao mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata, kita akan membicarakannya ketika aku sampai di sana. Rose of Flowers berkata, saya khawatir jika Anda tidak menghadiri konferensi, Anda akan menjadi sasaran bersama dan menyebabkan banyak masalah. Kamu pasti bercanda, Jun Changqiao berkata dengan bangga, tuanku adalah Zenren Tonggu. Siapa yang berani menargetkannya secara kolektif? Pada saat ini, Zenren Tonggu, yang sedang bermain catur dengan temannya di kejauhan, secara bertahap merasakan perasaan tidak menyenangkan yang halus di dalam hatinya. Itu jauh dari perasaan Taixuan lama. Aneh, dia meletakkan bidak catur dan bertanya-tanya, mengapa saya merasa tidak nyaman? Temannya yang duduk di seberangnya memegang bidak catur dan berkata dengan serius, baru-baru ini, klan utama telah bergerak. Saya khawatir akan ada gejolak baru di dunia yang sudah tidak stabil ini. Zenren Tonggu tersenyum dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tentu saja, tidak perlu memperhatikannya. Mendesah, temannya menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya takut ketika saatnya tiba, akan sulit untuk benar-benar melindungi diri kita sendiri dan kita akan terlibat. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan bidak catur. Kalau begitu, kamu meremehkan hati tauku. Zenren Tonggu tersenyum dan berkata, sikap acuh tak acuh dan kekecewaannya menjadi lebih intens. Ngomong-ngomong, temannya bertanya, saya mendengar bahwa Anda dan Guhong berduel dan murid Anda akan memutuskan hasilnya untuk Anda. Betul sekali, Zenren Tonggu mengangguk dan berkata. Temannya berkata, karena kamu bisa datang kepadaku untuk bermain catur, kamu pasti telah menemukan murid yang cocok, kan? Ya, bagaimana bakatnya? Saat menyebut murid barunya, senyum muncul di wajah Zenren Tonggu. Dia berkata, dia membawa gunung yang membawa sekte dan dengan paksa menolak formasi guntur surgawi 10.000 kesengsaraan untuk naik. Apakah menurut Anda murid saya ini memiliki masa depan? Oh, temannya berkata dengan heran, apakah gunung yang menyebabkan penglihatan langit dan bumi sebelumnya? Ya, cek, kamu sudah makan kentang panas. Apa maksudmu? Membawa sekte dan naik secara paksa benar-benar bertentangan dengan jalan surga. Bahkan jika dia selamat dari formasi petir surgawi 10.000 kesengsaraan, dia pasti akan menjadi sasaran Aula Jie. Jika dia membuat kesalahan di masa depan, sebagai miliknya Tuan, Anda pasti harus menghadapi konsekuensinya. Ini, senyum Zenren Tonggu berangsur-angsur membeku. Meskipun dia tidak peduli dengan Aula Jie, itu masih merupakan organisasi yang mengelola seluruh dunia di permukaan. Jika mereka bersikeras bermain-main dengan muridnya, maka mereka bisa mencoba. Tanda pisah. PS. Acara pemungutan suara bulanan ganda ada di sini. Mengaum untuk suara bulanan.